Waktu terasa berjalan sangat lambat saat Saratonis menyaksikan dengan ngeri. Dalam sekejap, putrinya yang berumur 10 tahun, Emily, sedang bermain dengan tenang di dekat tepi tanah lapang. Detik berikutnya, sekelebat bulu abu-abu meledak dari balik semak belukar. Serigala besar yang mereka selamatkan beberapa bulan lalu, yang mereka rawat hingga sembuh di rumah mereka sendiri, menerkam langsung ke arah putrinya, Emily. Sarah berteriak, suaranya memecah keheningan udara pedesaan. Suaminya, Jack, yang sedang menumpuk kayu bakar di dekat situ, menjatuhkan segalanya dan mulai berlari. Tetapi mereka berdua tahu mereka terlalu jauh, terlalu lambat, sudah terlambat. Serigala itu menabrak tubuh kecil Emily dengan kekuatan yang mengerikan, membuatnya terbaring telentang. Jantung Sarah berhenti berdetak saat dia melihat putrinya tergeletak di tanah, rahang kuat serigala itu terbuka di atasnya. Tetapi pada saat yang membeku itu, Sarah menyadari sesuatu yang lain. Sebuah bentuk gelap berlekuk-lekuk di rumput tempat Emily berdiri beberapa detik sebelumnya. Serigala itu tidak menyerang Emily. Ia memposisikan dirinya di antara dia dan seekor ular derik yang melingkar. Taringnya sudah meneteskan bisa. Hewan liar yang pernah mereka selamatkan itu baru saja menyelamatkan nyawa putri mereka. Keluarga Thomas tidak selalu begitu hancur. Dahulu mereka adalah gambaran kebahagiaan kota kecil Amerika, Sarah dengan senyum hangat dan bakat fotografinya. Jack dengan tangan tukangnya dan tawa yang menggelegar. Emily dengan sifat ingin tahu dan pertanyaan yang tak ada habisnya. Dan Michael yang tertua, dengan semangat melindungi dan kemampuan atletiknya. Tetapi 3 musim dingin lalu, selama pertandingan sepak bola sekolah menengah yang seharusnya rutin, Michael yang berusia 16 tahun ambruk di lapangan. Para dokter menyebutnya kondisi jantung yang tidak terdeteksi. Pemakaman diadakan pada hari ketika salju turun begitu lembut sehingga seolah-olah langit itu sendiri sedang berduka. Setelah kejadian itu, setiap anggota keluarga menarik diri ke dalam kesedihan pribadi. Sarah mengubur dirinya dalam pekerjaan, menghabiskan malam-malam larut mengedit foto sampai matanya terasa terbakar. Jack menghilang ke bengkelnya, ketukan ritmis palunya, pengganti terapi yang buruk. Dan Emily, yang mengidolakan kakaknya, menjadi hantu di rumahnya sendiri, pendiam, menarik diri, dan dihantui mimpi buruk. Meja makan, yang dulunya dipenuhi dengan tawa dan cerita, menjadi medan pertempuran sunyi dari rasa sakit yang tak terucapkan. Pernikahan mereka, yang dulunya sekuat furnitur kayu ek yang dibuat Jack, mulai retak. Percakapan menjadi pertukaran singkat, sentuhan menjadi jarang. Mereka adalah 2 planet yang melayang di orbit yang berlawanan, terhubung hanya oleh gravitasi kehilangan yang sama dan kekhawatiran mereka terhadap Emily. Sesi konseling yang mereka hadiri membuat mereka ahli dalam berbicara tentang kesedihan, tetapi pemula dalam menyembuhkannya. Bulan lalu, Sarah menemukan daftar sewa di laptop Jack, sebuah penemuan yang mengarah pada percakapan paling jujur mereka dalam beberapa tahun. Perjalanan ke pedesaan ini adalah upaya terakhir mereka, akhir pekan jauh dari rumah yang menyimpan terlalu banyak kenangan tentang Michael. Apa yang membuat situasinya semakin ironis adalah ketakutan Emily seumur hidup terhadap serigala. Michael dulu menggodanya dengan cerita pengantar tidur yang dibesar-besarkan tentang serigala jahat yang besar, dan ketakutan masa kecil itu telah mengeras menjadi fobia yang nyata. Pada kesempatan langka ketika Emily tersenyum hari ini, itu selama perjalanan ke kebun binatang setempat, selalu melewatkan pameran serigala. Alam semesta memiliki selera humor yang aneh, menyiapkan gadis kecil yang patah hati ini untuk membentuk ikatan yang tak terpatahkan dengan makhluk yang menghuni mimpi buruknya. Tetapi mungkin itu masuk akal, dalam arti tertentu, hanya hati yang bisa mengerti. Siapa yang lebih baik untuk menyembuhkan jiwa yang terluka daripada roh senasib yang juga tahu bagaimana rasanya menjadi patah? Goyangan lembut Subaru tua mereka membuat Emily tertidur ringan. Saat mereka menyusuri jalan pedesaan yang berliku-liku di Pennsylvania Barat, Sarah melirik ke belakang pada putrinya, memperhatikan betapa damai penampilannya, pemandangan langka hari ini, dan kemudian bertukar pandang yang bermakna dengan Jack. Buku-buku jarinya memutih di kemudi, tetapi dia berhasil mengangguk kecil. Mungkin perjalanan ini tidak seburuk itu. Mereka telah meninggalkan Pittsburgh tepat setelah fajar, cakrawala kota menghilang di kaca spion mereka saat mereka menuju pegunungan Allegheny. Bibi Sarah telah meninggalkan sebuah kabin kecil di dekat sebuah desa bernama Pinnerest bertahun-tahun yang lalu, meskipun mereka belum mengunjunginya sejak kepergian Michael. Kabin itu mewakili waktu yang lebih sederhana. Musim panas dihabiskan untuk menangkap kunang-kunang dan memanggang marshmallow, ketika kekhawatiran terbesar mereka adalah sengatan matahari dan gigitan nyamuk. Pemandangan menjadi semakin pedesaan saat mereka berkendara, pusat perbelanjaan memberi jalan ke lahan pertanian, dan kemudian lahan pertanian menyerah pada hutan lebat maple, oak, dan pinus. Jalan-jalan menyempit,
trotoar retak dan ditambal dari musim dingin yang keras. Setelah hujan musim semi baru-baru ini, jalan akses yang tidak beraspal ke Pinterest telah berubah menjadi rintangan berlumpur yang membuat Jack bergumam di bawah napasnya. Seharusnya kita membawa truk, katanya, berkeliling genangan air yang sangat dalam. Kita tidak punya truk, Sarah mengingatkannya dengan lembut, sedikit dari gurauan lama mereka kembali. Ya, kita harus membelinya, jawabnya dengan senyum tipis. Radio mobil memudar menjadi statis dan Sarah mematikannya. Keheningan diisi dengan suara ban di atas kerikil, tetesan hujan di kaca depan, dan bisikan angin melalui pepohonan. Seolah-olah alam membersihkan palet mental mereka, menghanyutkan kebisingan kehidupan kota. Pinterest hampir tidak menjadi titik di peta, sekumpulan bangunan lapuk yang berkerumun di sekitar satu jalan utama. Toko serba ada berfungsi ganda sebagai kantor pos, restoran menyajikan menu yang sama selama 40 tahun dan lonceng gereja masih berdering setiap minggu pagi. Orang-orang di sini mengukur jarak dalam menit daripada mil dan tidak mengunci pintu mereka di malam hari. Ingat Emily? Sarah menoleh untuk membangunkan putrinya saat mereka melewati jembatan tertutup tua. Disinilah kita melihat keluarga rusa itu, ketika kamu berumur 5 tahun. Emily mengucek matanya, linglung. Aku ingat Michael mencoba mengejar mereka, katanya pelan, dan mobil itu menjadi sunyi kembali. Mereka mendekati bentangan terakhir jalan tanah ketika Jack tiba-tiba menginjak rem, membuat mereka terhuyung maju menabrak sabuk pengaman mereka. Ya Tuhan, bisiknya, menatap melalui kaca depan yang bergaris-garis hujan. Tergeletak tak bergerak di tengah jalan berlumpur adalah seekor serigala abu-abu besar. Bulunya kusut dengan darah dan lumpur, satu kaki terpelintir pada sudut yang tidak wajar. Saat mereka menyaksikan, tulang rusuknya sedikit mengembang, masih bernapas tetapi nyaris tidak. Apakah itu mati? Tanya Emily, suaranya kecil. Tidak, sayang, tapi dia terluka parah. Jawab Jack, sudah meraih ponselnya. Tidak ada sinyal, seperti biasa. Pikiran Sarah berpacu melalui pilihan mereka. Pengendalian hewan atau layanan satwa liar terdekat mungkin kembali ke kota yang lebih besar, yang telah mereka lewati 30 menit yang lalu. Pada saat mereka sampai di sana dan kembali, serigala itu kemungkinan akan mati. Kita harus mengemudi di sekitarnya, kata Jack akhirnya. Praktis seperti biasa, tidak ada yang bisa kita lakukan di sini. Sarah cenderung setuju. Hewan liar tidak dapat diprediksi, terutama yang terluka. Tetapi kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Emily membuka sabuk pengamannya. Emily, apa yang kamu lakukan? Sarah memulai, tetapi putrinya sudah mendorong membuka pintu mobil, melangkah keluar ke tengah gerimis hujan. Emily. Suara Jack naik panik, kembali ke mobil sekarang juga. Tetapi Emily mendekati serigala itu dengan langkah lambat dan hati-hati. Sarah dan Jack bergegas keluar setelahnya, takut akan apa yang mungkin dilakukan predator yang terluka itu. Dia sekarat, kata Emily, berhenti beberapa kaki dari hewan itu. Suaranya berbeda, entah bagaimana, bukan bisikan kosong yang telah mereka biasakan, tetapi jelas dan pasti. Kita harus membantunya. Mata kuning serigala itu terbuka sedikit, memusatkan perhatian pada manusia kecil yang berdiri di depannya. Tidak ada geraman, tidak ada gigi yang diperlihatkan, hanya ekspresi kelelahan dan rasa sakit yang melampaui spesies. Sayang, itu hewan liar, jelas Sarah, dengan lembut, mencoba menarik Emily kembali. Itu berbahaya, bahkan terluka seperti ini. Michael tidak akan meninggalkannya di sini, kata Emily, dan 4 kata itu mengubah segalanya. Jack dan Sarah bertukar pandang di atas kepala putri mereka. Itu adalah pertama kalinya Emily menyebut nama kakaknya untuk memandu keputusan daripada hanya sebagai ekspresi kehilangan. Dan dia benar, Michael, dengan belas kasihnya yang tak terbatas untuk semua makhluk hidup, tidak akan pernah melewati hewan yang membutuhkan. Aku akan mengambil selimut darurat dari bagasi, kata Jack setelah beberapa saat, suaranya serak karena emosi. Bekerja bersama, mereka membuat tandu darurat. Jack mendekati serigala itu dengan sangat hati-hati, berbicara dengan nada rendah dan menenangkan. Hewan itu mengawasi mereka dengan lesu tetapi tidak membuat gerakan agresif, mungkin terlalu lemah, atau entah bagaimana merasakan niat mereka. Dengan kelambatan yang menyakitkan mereka berhasil menyelipkan selimut di bawah makhluk besar itu dan mengangkatnya ke bagian belakang SUV mereka. Emily segera naik di sampingnya, mengabaikan protes orang tuanya. Dia belum menunjukkan minat sebanyak ini pada apapun dalam beberapa tahun. Sarah berbisik kepada Jack saat mereka menutup palka, berhati-hati untuk membiarkannya retak untuk udara. Ya, tapi serigala.
Mengapa itu tidak bisa menjadi anak anjing yang hilang atau sesuatu yang lain? Gumam Jack, tetapi tidak ada keluhan nyata dalam suaranya. Desa Pinneres terdiri dari tepat 247 penduduk, menurut papan selamat datang yang lapuk, dan saat mereka masuk ke jalan utama, Sarah menyadari mereka tidak tahu kemana harus membawa serigala yang terluka. Toko serba ada tampak seperti tempat terbaik untuk memulai mencari informasi. Lonceng berdering saat mereka masuk dan pria tua di belakang meja melihat ke atas dari korannya. Nah sekarang, kalau bukan Thomas, katanya dengan senyum tulus, sudah beberapa tahun. Maaf tentang anakmu. Itu sangat memalukan. Terima kasih, Tuan Henderson. Sarah berkata tersentuh bahwa dia ingat. Kami sebenarnya membutuhkan bantuan. Ada serigala yang terluka di mobil kami. Seekor serigala? Alis lebat Tuan Henderson terangkat. Anda yakin itu bukan hanya anjing besar? Kami tidak mendapatkan banyak serigala di sekitar sini lagi. Ini pasti serigala, Jack mengkonfirmasi, tertabrak mobil, sepertinya. Apakah ada dokter hewan di dekat sini? Toko menjadi sunyi saat beberapa pelanggan lain menoleh untuk menatap. Seorang wanita parubaya di bagian barang kaleng mencengkeram keranjangnya lebih erat. Anda membawa serigala liar ke kota? Tanyanya, suaranya meninggi. Ada anak-anak di sini. Dia terluka parah, jelas Sarah. Kami tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Justru itulah yang seharusnya Anda lakukan, kata seorang pria tinggi berjaket berburu yang sedang melihat-lihat peralatan memancing. Hewan-hewan itu tidak lain hanyalah masalah, membunuh ternak, mengancam hewan peliharaan. Frank, Tuan Henderson memperingatkan. Tidak perlu marah. Keluarga Wilson kehilangan 3 domba musim dingin lalu. Frank melanjutkan, mengabaikannya. Serigala adalah hama dengan PR yang bagus, itu saja. Di luar, kerumunan kecil mulai berkumpul di sekitar kendaraan mereka, mengintip dengan hati-hati melalui jendela ke arah Emily dan teman yang tidak mungkin itu. Tidak ada dokter hewan di sini lagi, kata Tuan Henderson, datang di sekitar meja. Dr. Phillips pensiun tahun lalu, tetapi Eleanor mungkin bisa membantu. Dia tahu lebih banyak tentang penyembuhan daripada kebanyakan dokter. Saya pernah bertemu Eleanor, Sarah bertanya, dia tinggal di pinggir kota. Sedikit aneh. Lebih banyak menyendiri, tetapi dia ahli dengan hewan dan tumbuhan. Beberapa orang menyebutnya penyihir, tambahnya sambil mengedipkan mata, tetapi dia hanyalah seorang wanita tua yang memperhatikan alam. Frank mencemooh dengan keras. Serigala itu harus dibunuh, bukan dirawat hingga sehat. Tidak ada yang bertanya padamu, Frank. Tuan Henderson menjawab dengan tajam, tidak semua orang berbagi dendammu terhadap setiap predator di hutan ini. Ketegangan di toko itu terasa dan Sarah sangat menyadari bahwa mereka adalah orang luar di sini, meskipun ada hubungan keluarga. Garis-garis sedang ditarik dan mereka secara tidak sengaja menempatkan diri mereka di pusat dari apa yang tampaknya menjadi konflik lokal yang sedang berlangsung. Aku akan menggambar peta ke tempat Eleanor, kata Tuan Henderson, meraih pena. Saat mereka meninggalkan toko, bisikan mengikuti mereka. Emily masih di mobil, wajahnya menempel di jendela, satu tangan kecil bertumpu pada selimut yang menutupi serigala. Beginilah cara rumor dimulai, gumam Jack saat mereka kembali ke mobil. Hari pertama di sini dan kita sudah menjadi orang kota gila yang mengadopsi serigala. Kita tidak mengadopsinya, Sarah mengoreksi, meskipun dengan keyakinan yang kurang dari yang dia maksudkan. Kita hanya mencarikan bantuan untuknya. Tetapi saat mereka mengikuti peta yang digambar tangan ke kabin Eleanor yang terpencil, Sarah tidak bisa tidak merasa bahwa sesuatu yang signifikan telah dimulai, sesuatu yang akan mengubah keluarga mereka dengan cara yang tidak bisa dia bayangkan. Napas serigala yang berat memenuhi mobil, pengingat betapa rapuhnya batas antara hidup dan mati dan betapa mudahnya satu keputusan kecil dapat mengubah jalan hidup banyak orang. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, mereka bergerak sebagai keluarga yang bersatu menuju tujuan yang sama. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian Michael, mata Emily memendam sesuatu selain kesedihan. Mereka memendam tekad. Kabin Eleanor S1MCH Pronunciation Kenzie bertengger di tepi terjauh Pinneres, seperti burung yang siap terbang ke alam liar di luar. Cerobong batu mengeluarkan gumpalan asap tipis dan lonceng angin ukiran tangan tergantung dari atap beranda, menciptakan melodi halus yang tampaknya menyambut dan memperingatkan pengunjung. Taman di sekitarnya menentang lanskap konvensional. Tidak ada barisan rapi atau pengaturan dekoratif, melainkan kekacauan tanaman yang terorganisir yang tampaknya tumbuh tepat di tempat yang paling dibutuhkan. Saat Jack dengan hati-hati mengemudikan SUV mereka menaiki jalan tanah yang sempit, Sarah memperhatikan ukiran kayu hewan,
sebagian tersembunyi di antara tumbuh-tumbuhan. Seekor rubah mengintip dari balik sekelompok bunga kerucut ungu. Seekor beruang berdiri sebagai penjaga di dekat tangga dan, yang paling menonjol, seekor serigala dengan kepala terangkat dalam lolongan diam, diposisikan tepat di samping pintu depan. Itu meresahkan, gumam Jack, melirik ukiran serigala. Bahkan sebelum mereka bisa keluar dari kendaraan, pintu kabin terbuka. Eleanor S1 MCH Pronunciation Kenzie berdiri di ambang pintu, seorang wanita yang mungkin berusia 60 atau 90 tahun. Mustahil untuk mengatakannya. Rambut peraknya ditarik ke belakang dalam kepang panjang yang mencapai pinggangnya dan wajahnya adalah peta kerutan yang kompleks yang semakin dalam saat dia menyipitkan mata ke arah mereka melalui kacamata berbingkai kawat. Dia mengenakan overall pudar di atas kemeja flanel, meskipun hari musim semi yang hangat, dan tangannya bernoda hijau dari apapun yang sedang dia kerjakan. Anda telah membawa saya pasien yang cukup, panggilnya, tidak bergerak untuk mendekati mobil. Sarah dan Jack bertukar pandang bingung. Tuan Henderson baru saja meneleponmu? Sarah memberanikan diri. Tawa Eleanor seperti daun kering yang berdesir. Telepon Joseph tidak berfungsi dalam 3 hari. Badai musim semi merusak jalurnya. Dia memberi isyarat tidak sabar agar mereka membawa biaya mereka. Baiklah, jangan hanya duduk di sana. Jika serigala itu masih hidup, itu tidak akan lama tanpa bantuan. Jack ragu-ragu, tangannya di pegangan pintu. Bagaimana Anda tahu kami akan datang? Atau bahwa kami memiliki seekor serigala? Mata biru tajam Eleanor, yang sangat terang di wajahnya yang lapuk, terpaku pada Jack dengan intensitas yang membuatnya bergerak dengan tidak nyaman. Ketika Anda hidup sendirian di hutan ini selama saya hidup, Anda memperhatikan hal-hal. Pandangannya sedikit melembut saat beralih ke Emily, yang masih duduk melindungi di samping hewan yang terluka. Beberapa hal lebih dari yang lain. Bersama-sama, Jack dan Sarah dengan hati-hati mengeluarkan tandu darurat dengan serigala yang telah jatuh pingsan selama perjalanan. Emily melayang dengan cemas di dekatnya, wajah kecilnya mencubit karena khawatir. Saat mereka mendekat, ekspresi Eleanor berubah, garis-garis di sekitar mulutnya semakin dalam untuk sesaat, sesuatu seperti rasa sakit, atau mungkin ketakutan melintas di wajahnya. Bawa dia masuk, katanya dengan singkat, berbalik untuk memimpin jalan. Interior kabin tidak seperti yang diharapkan Sarah. Satu ruangan besar berfungsi sebagai dapur, ruang tamu, dan apa yang tampak sebagai klinik darurat. Bundel tanaman kering tergantung dari balok langit-langit, memenuhi udara dengan aroma kompleks herbal dan bumi. Stoples kaca dengan berbagai ukuran, melapisi rak kayu kasar berisi bubuk, cairan, dan benda-benda. Sarah tidak dapat mengidentifikasi kompor pembakaran kayu besar memancarkan panas yang menghibur, dan di sampingnya, secara tidak dapat dijelaskan, duduk mikroskop ultramodern dan peralatan medis yang tampaknya sangat tidak pada tempatnya dalam pengaturan pedesaan. Letakkan dia di sana, arah Eleanor, menunjuk ke meja besar yang dibersihkan di tengah ruangan. Saat mereka menempatkan serigala di atas meja, gerakan Eleanor menjadi cepat dan klinis. Dia memeriksa hewan itu dengan tangan terlatih, memeriksa denyut nadi, pernapasan, dan cedera, dengan efisiensi dokter hewan terlatih. Patah tulang paha, 3 tulang rusuk patah, paru-paru tertusuk, kemungkinan gegar otak, gumamnya lebih pada dirinya sendiri daripada pada mereka, dan kehilangan darah yang signifikan. Dia mendongak, tajam, tertabrak mobil. Jack mengangguk. Kami menemukannya di jalan, tidak bisa begitu saja meninggalkannya di sana. Sesuatu yang tidak terbaca melintas di balik mata Eleanor. Kebanyakan orang akan melakukannya. Kebanyakan orang seharusnya melakukannya. Dia berbalik ke lemari dan mulai memilih botol dan instrumen. Serigala berada di alam liar. Membawa mereka ke ruang manusia jarang berakhir baik untuk kedua belah pihak. Kami hanya ingin membantu. Sarah menjelaskan, merasa anehnya defensif. Tidak ada orang lain di sekitar dan dia akan mati. Kematian adalah bagian dari siklus alam. Jawab Eleanor, mengukur cairan gelap ke dalam mangkuk kecil. Terkadang campur tangan kita mengganggu lebih dari menyembuhkan. Emily, yang diam sampai sekarang, maju selangkah. Anda tidak ingin membantunya? Suaranya kecil tetapi mantap, menantang dalam kepolosannya. Eleanor berhenti, benar-benar melihat Emily untuk pertama kalinya. Ekspresi tegas wanita tua itu melembut hampir tak terlihat. Aku tidak mengatakan itu anak, aku akan membantunya. Aku hanya ingin kamu mengerti bahwa ini, dia menunjuk serigala itu, ini bukan anjing liar yang kamu temukan.
Ini adalah makhluk liar dengan naluri dan kebutuhan yang tidak akan pernah bisa kita pahami sepenuhnya. Mengapa Anda memiliki ukiran serigala di dekat pintu Anda jika Anda tidak menyukai serigala? Emily bertanya dengan logika langsung anak-anak. Tangan Eleanor terdiam di atas mangkuk yang dia aduk. Keheningan meregang tipis sebelum dia akhirnya menjawab, untuk mengingatkan saya tentang apa yang telah saya hilangkan. Dia berbalik, secara efektif mengakhiri alur percakapan itu. Sekarang saya membutuhkan air panas dan kain bersih. Ada pompa sumur di luar. Jack mengajukan diri untuk tugas itu, jelas lega untuk melangkah keluar dari atmosfer kabin yang semakin tegang. Sarah bergerak untuk membantu Eleanor, mengikuti instruksi untuk membersihkan luka serigala, sementara wanita yang lebih tua menyiapkan apa yang dia sebut obat. Saat mereka bekerja berdampingan, Sarah memberanikan diri. Apakah Anda selalu tinggal di Pinterest? Lahir di sini, pergi selama 20 tahun, kembali. Tanggapan Eleanor yang dipotong mendorong pertanyaan pribadi lebih lanjut. Serigala itu bergerak sedikit saat Eleanor mulai mengoleskan pasta pedas ke lukanya. Geraman rendah bergemuruh di tenggorokannya meskipun keadaannya lemah. Dia takut, kata Emily, melangkah lebih dekat meskipun lengan pelindung Sarah mencoba menahannya. Tentu saja dia takut, jawab Eleanor. Rasa sakit dan ketakutan berjalan seiring untuk binatang buas dan manusia dan sama-sama. Aku takut pada serigala, Emily mengakui dengan tenang, atau dulunya. Michael dulu menceritakan kisah-kisah menakutkan tentang mereka. Tangan Eleanor berhenti lagi. Michael, kakakku, kata Emily. Dia meninggal. Kata-kata sederhana itu menggantung di udara, membawa beban semua kesedihan mereka. Wajah Eleanor berubah, bayangan melintas di atasnya yang tampaknya membuatnya semakin tua. Aku tahu sesuatu tentang kehilangan semacam itu, katanya setelah beberapa saat, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Dia melihat serigala, lalu kembali ke Emily. Terkadang, anak, hal-hal yang paling kita takuti adalah hal-hal yang kita butuhkan untuk menyembuhkan kita. Jack kembali dengan air dan Eleanor mengarahkannya untuk memasang kaki serigala yang patah. Yang mengejutkan Sarah, Jack menangani tugas itu dengan kelembutan yang tak terduga, tangan tukangnya mantap dan pasti, saat dia mengikuti instruksi Eleanor. Mereka bekerja bersama selama hampir 2 jam membersihkan, merawat, dan membalut luka serigala. Selama itu, Emily tetap dekat, kadang-kadang menyerahkan alat ketika diminta, tetapi sebagian besar menjaga penjagaan diam. Apakah dia akan hidup? Tanyanya ketika mereka selesai. Eleanor menghela napas dalam-dalam. Itu terserah dia sekarang, dan mungkin pada kekuatan di luar pemahaman kita. Dia mengarahkan pandangannya pada Emily. Dia akan membutuhkan perawatan sepanjang waktu setidaknya selama seminggu. Setelah itu, jika dia selamat, keputusan perlu dibuat. Keputusan macam apa? Tanya Jack. Dia tidak pernah bisa kembali ke alam liar, kata Eleanor datar. Kaki itu tidak akan sembuh dengan benar untuk berburu. Kerusakan paru-parunya akan membatasi daya tahannya. Dia akan kelaparan atau menjadi mangsa yang mudah bagi predator lain. Jadi apa yang terjadi padanya? Tanya Sarah. Biasanya suaka satwa liar, tetapi yang terdekat yang menerima serigala ada di Ohio dan mereka sudah kelebihan kapasitas. Tatapan tajam Eleanor beralih dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga lainnya. Anda membawanya ke sini. Anda menyelamatkan hidupnya. Dia menjadi tanggung jawab Anda. Kami tidak bisa membawa serigala pulang, protes Jack. Kami tinggal di lingkungan pinggiran kota dengan pagar dan tetangga, dan kalau begitu Anda seharusnya meninggalkannya di jalan. Eleanor memotong dengan tajam. Kami akan membawanya, kata Emily, suaranya lebih kuat dari yang didengar orang tuanya dalam beberapa tahun. Emily, sayang, tidak sesederhana itu, Sarah memulai, mengapa tidak? Emily menantang percikan dari dirinya yang dulu menyala terang. Kami memiliki kabin di sini. Kami bisa tinggal lebih lama. Sekolah hampir libur untuk musim panas. Sarah dan Jack bertukar pandang terkejut. Ini adalah yang paling terlibat, yang paling hadir yang telah mereka lihat putri mereka sejak kematian Michael. Sesuatu tentang situasi ini, serigala ini telah membangkitkan sesuatu dalam dirinya yang gagal dijangkau oleh 3 tahun konseling kesedihan. Anda tidak mengerti apa yang Anda minta, Eleanor memperingatkan. Ini bukan hewan peliharaan. Ini adalah komitmen yang akan mengubah hidup Anda. Hidup kami sudah berubah, kata Emily sederhana. Ketika Michael meninggal, Eleanor menjadi sangat tenang, matanya tiba-tiba bersinar dengan air mata yang tak tertahankan.
Sesuatu berlalu antara wanita tua dan gadis muda itu pada saat itu. Pengakuan, mungkin, pemahaman bersama yang melampaui usia dan keadaan. Serigala itu tinggal di sini malam ini, akhirnya kata Eleanor. Anda dapat menggunakan kabin tua Henderson di tepi danau. Joseph akan memberi Anda kuncinya. Kembali besok dan kita akan melihat apakah serigala Anda memiliki keinginan untuk hidup. Kemudian kita akan berbicara tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat mereka bersiap untuk pergi, Eleanor menarik Sarah ke samping. Anakmu itu, gumamnya. Dia memiliki jiwa tua, dan terkadang jiwa-jiwa tua saling mengenali lintas spesies. Sarah tidak sepenuhnya yakin apa yang harus dibuat dari pernyataan samar itu. Tetapi saat mereka mengemudi jarak pendek ke kabin danau, dia tidak bisa tidak memperhatikan bagaimana Emily tampak lebih bersemangat, menunjuk burung dan pepohonan yang dia kenali dari kunjungan sebelumnya, mengajukan pertanyaan tentang perawatan serigala. Jack menangkap pandangan Sarah di kaca spion, harapan hati-hati tercermin di sana yang cocok dengan miliknya. Malam itu, saat Emily akhirnya tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Sarah dan Jack duduk di beranda kabin menyaksikan kunang-kunang menari di atas air danau yang tenang. Apa yang kita lakukan, Jack? Bisik Sarah. Apakah kita benar-benar mempertimbangkan untuk tinggal di sini untuk merawat serigala liar hingga sehat? Jack diam lama, ayunan beranda berderit pelan di bawah mereka. Aku tidak tahu, akhirnya dia mengakui. Tapi aku tahu bahwa apapun yang baru saja terjadi dengan Emily di sana, itulah hubungan nyata pertama yang dia buat dengan apapun sejak kita kehilangan Michael. Sarah menyandarkan kepalanya di bahunya, isyarat keintiman yang belum mereka bagi dalam waktu yang terlalu lama. Eleanor mengatakan sesuatu tentang jiwa-jiwa tua yang saling mengenali. Eleanor mengatakan banyak hal aneh, jawab Jack, tetapi tidak ada penolakan dalam nadanya. Dia meletakkan lengannya di sekitar Sarah, menariknya lebih dekat. Tapi mungkin Michael mengirimkan serigala ini kepada Emily. Itu tidak seperti Jack yang praktis dan rasional untuk menyarankan sesuatu yang begitu mistis, dan fakta bahwa dia melakukannya memberitahu Sarah betapa terguncangnya perjumpaan ini dan betapa putus asa dia ingin melihat putrinya sembuh. Kita akan kembali besok, kata Sarah dengan lembut. Dan kita akan melihat. Seolah menjawab, lolongan jauh bergema di seberang danau bukan serigala mereka yang terluka, tentu saja, tetapi mungkin salah satu dari kawanannya memanggil anggota yang hilang. Suara sedih itu membuat Sarah merinding, tidak sepenuhnya karena takut. Sesuatu dimulai di sini, sesuatu yang terasa menakutkan dan benar. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, keluarga mereka yang hancur telah menemukan tujuan yang sama, dan Sarah tidak bisa tidak merasa bahwa mungkin mereka juga berada di jalan menuju penyembuhan, dipimpin di sana oleh panduan yang paling tidak mungkin. Serigala itu selamat malam itu, yang dinyatakan Eleanor tidak kurang dari ajaib. Ketika keluarga Thomas kembali ke kabinnya pada pagi berikutnya, mereka menemukan hewan itu terjaga, mata kuning melacak gerakan mereka dengan kecerdasan lesu. Tubuhnya yang besar masih lemah, tetapi ada kewaspadaan baru yang belum ada sehari sebelumnya. Emily mendekati ranjang sementara yang mereka buat dekat tungku kayu, bergerak perlahan dengan tangan terulur. Sarah menahan napas, siap menarik putrinya kembali jika ada tanda-tanda agresi, tetapi serigala itu hanya mengendus jari-jari Emily dan kemudian, yang mengejutkan semua orang, menjilat telapak tangannya dengan lembut. Wah, sungguh, gumam Eleanor. Dia telah memilih. Memilih apa? Tanya Jack, masih menjaga jarak dengan hati-hati. Bukan apa, siapa? Eleanor mengangguk ke arah Emily, yang wajahnya memancarkan senyum tulus pertama yang dilihat orang tuanya selama bertahun-tahun. Serigala sangat pemilih tentang siapa yang mereka percayai. Sepertinya putrimu telah diterima. Selama beberapa hari berikutnya, sebuah rutinitas terbentuk. Setiap pagi mereka akan berkendara dari kabin danau ke rumah Eleanor, tempat Emily akan duduk berjam-jam di samping serigala yang sedang memulihkan diri, membacakan buku dengan suara keras atau hanya menemaninya sementara Eleanor mengajarinya tentang berbagai herbal dan perawatan yang dia gunakan. Jack, yang awalnya paling skeptis, mendapati dirinya tertarik ke dalam percakapan dengan Eleanor tentang pertukangan kayu. Dia memiliki pengetahuan luas tentang pekerjaan kayu yang membuat bahkan dia terkesan. Sarah menggunakan waktu itu untuk menjelajahi hutan di sekitarnya dengan kameranya, mengabadikan lanskap musim semi yang terbangun dan, kadang-kadang, momen-momen lembut antara putrinya dan serigala itu. Pada akhir minggu pertama, mereka telah membuat keputusan. Jack kembali ke Pittsburgh sendirian untuk mengepak lebih banyak pakaian, membayar tagihan, dan mengatur cuti panjang dari bisnis furniturnya. Sarah menelepon sekolah untuk menjelaskan situasi mereka, menghilangkan bagian tentang serigala, dan mengatur agar tugas-tugas Emily dikirim melalui email. Mereka akan tinggal di Pinterest selama musim panas,
atau setidaknya sampai mereka menemukan apa yang harus dilakukan dengan teman baru mereka yang tidak terduga. Dia butuh nama. Emily bersikeras pada hari ke-10 ketika serigala itu berhasil berdiri sendiri untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu. Dia sudah punya satu, jawab Eleanor sambil menyesuaikan bidai di kakinya. Kita hanya tidak tahu apa itu. Kalau begitu kita akan memberinya satu. Kita tahu, kata Emily, dengan logika seorang anak. Dia mempelajari serigala itu dengan saksama, bayangan, karena dia mengikutiku dengan matanya kemanapun aku pergi. Dan begitulah bayangan menjadi anggota keluarga mereka yang terbaru dan paling tak terduga. Saat Mei berubah menjadi Juni, dia tumbuh lebih kuat. Kaki yang patah sembuh perlahan tapi pasti. Paru-paru yang tertusuk membaik sehingga napasnya tidak lagi terdengar berat. Kepribadian serigala mulai muncul, bermartabat dan pendiam, namun sangat lembut dengan Emily. Dia tetap waspada terhadap Jack, toleran terhadap Sarah, dan menunjukkan perbedaan yang aneh pada Eleanor yang tampaknya dipahami wanita tua itu tanpa penjelasan. Ketika bayangan sudah cukup pulih untuk dipindahkan, mereka memindahkannya ke kabin danau mereka. Tuan Henderson, yang telah menjadi sekutu terkuat mereka di desa, membantu Jack membangun kandang besar yang nyaman yang berdekatan dengan beranda kabin, cukup aman untuk menampung serigala, namun cukup luas untuk memungkinkan bayangan mulai membangun kembali kekuatannya dengan berjalan jarak pendek. Kalian melakukan hal yang baik, kata Tuan Henderson kepada mereka saat mereka menyelesaikan kandang. Tidak peduli apa yang mungkin dikatakan beberapa orang di sini, dan orang-orang pasti berbicara, kabar telah menyebar dengan cepat di seluruh Pinterest tentang keluarga kota yang telah menyelamatkan serigala. Pendapat sangat terpecah. Beberapa, seperti Tuan Henderson, mengagumi kasih sayang mereka. Yang lain, yang dipimpin secara vokal oleh Frank Wilson, menganggap mereka naif dalam terbaik dan berbahaya dalam terburuk. Frank membuat perasaannya sangat jelas suatu malam ketika dia menghadapi Jack di luar toko serba ada. Hewan itu adalah pembunuh, katanya tanpa basa-basi, menghalangi jalan Jack ke mobilnya. Frank adalah pria besar, lapuk oleh tahun-tahun pekerjaan di luar ruangan, dengan mata yang dalam dan cekung yang tampak menyipit secara permanen dalam kecurigaan. Itu ada dalam sifat mereka. Kamu tidak bisa mengubahnya. Bayangan tidak menyakiti siapapun, jawab Jack dengan tenang meskipun dia bisa merasakan detak jantungnya meningkat. Dia terkandung dan diawasi. Tawa Frank tidak mengandung humor. Bayangan, kamu menamainya seperti anjing peliharaan. Benda itu adalah predator. Itu seharusnya ada di tanah, bukan di halaman belakang keluarga. Mengapa kamu begitu peduli tentang apa yang kami lakukan dengan satu serigala yang terluka? Tanya Jack, benar-benar ingin tahu tentang keganasan pria itu. Sesuatu yang gelap melintas di wajah Frank. Ayahku adalah seorang gembala, memiliki kawanan kecil di North Ridge. Serigala menghancurkan semua yang dia bangun dalam satu malam, membunuh 27 domba dan 2 anjing. Dia tidak pernah pulih, kehilangan pertanian, mulai minum mati sebelum dia mencapai 60. Frank melangkah lebih dekat, suaranya turun hingga nyaris berbisik. Serigala menghancurkan hidup. Ingat itu ketika kamu bermain rumah dengan satu. Konfrontasi itu membuat Jack gelisah. Malam itu dia berbagi pertemuan itu dengan Sarah saat mereka duduk di beranda kabin menyaksikan bayangan tertidur di kandangnya di bawah bintang-bintang musim panas. Mungkin Frank ada benarnya, akunya dengan enggan. Apa yang sebenarnya kita ketahui tentang perilaku serigala? Tentang naluri bayangan? Apa yang terjadi ketika dia pulih sepenuhnya? Sarah telah mempertimbangkan pertanyaan yang sama. Eleanor mengatakan dia tidak akan pernah bisa kembali ke alam liar. Lukanya terlalu parah. Lalu apa? Kita menjadi pemilik serigala permanen? Membawanya kembali ke Pittsburgh bersama kita? Membangun kandang di halaman belakang pinggiran kota kita? Aku cukup yakin ada undang-undang zonasi yang menentang hal itu. Jack menjalankan tangan melalui rambutnya dengan frustrasi. Aku tidak tahu, Sarah mengakui. Tapi lihat Emily. Putri mereka ada di dalam, terlihat melalui jendela, meringkuk di sofa dengan sebuah buku. Anak yang menarik diri dan pendiam dari 3 tahun terakhir telah digantikan oleh seseorang yang tertawa, bertanya, dan terlibat dengan dunia di sekitarnya. Dia bahkan telah membuat teman, cucu perempuan Tuan Henderson, Lily, yang berkunjung secara teratur, terpesona oleh bayangan tetapi bahkan lebih tertarik pada kepercayaan diri Emily yang tenang di sekitar hewan yang menakutkan itu. Aku tahu Jack. Rasanya seperti kita mendapatkan kembali putri kita. Tapi berapa biayanya dan berapa lama? Ini tidak berkelanjutan, Sarah. Sebelum Sarah dapat menjawab,
Lolongan tajam membelah malam, bukan dari bayangan, yang mengangkat kepalanya dengan waspada mendengar suara itu, tetapi dari suatu tempat jauh di dalam hutan di sekitarnya. Yang lain menjawab kemudian, yang lain membentuk paduan suara menakutkan yang membuat merinding lengan Sarah. "Kawanannya," bisiknya. "Mungkin," kata Jack, menatap kegelapan di luar kabin mereka. Eleanor menyebutkan ada populasi serigala kecil yang mencoba membangun kembali diri mereka sendiri di pegunungan ini, kontroversial, tampaknya. Beberapa kelompok konservasi sangat senang, peternak dan beberapa penduduk setempat tidak begitu banyak. Bayangan telah bangkit berdiri, telinganya terangkat ke depan, mendengarkan dengan saksama. Untuk sesaat, Sarah takut dia mungkin melolong sebagai tanggapan, menarik kawanan liar lebih dekat ke kabin mereka. Alih-alih, dia berputar, berbaring kembali, dan meletakkan kepalanya di cakarnya dengan apa yang hanya bisa digambarkan sebagai desahan. "Dia memilih untuk tinggal," kata Sarah lembut, terkejut dengan emosi yang menggenang di tenggorokannya. "Dia terluka dan terkandung," Jack mengoreksi dengan lembut. "Bukan pilihan yang tepat." Tetapi Sarah tidak begitu yakin. Dia telah mengamati bayangan dengan cermat selama beberapa minggu terakhir. Kecerdasan serigala tidak salah lagi. Dia memecahkan masalah, mengomunikasikan kebutuhannya, dan tampaknya memahami jauh lebih banyak ucapan manusia daripada yang dia duga mungkin. Yang paling menarik adalah hubungannya dengan Emily. Itu melampaui sekadar toleransi atau bahkan kasih sayang. Ada semacam pengakuan di antara mereka, seolah-olah masing-masing melihat pada yang lain semangat yang sama. Eleanor telah mencoba menjelaskannya selama salah satu kunjungan mereka. "Beberapa hewan melihat lebih dalam daripada yang diberikan manusia kepada mereka," katanya. Mengamati Emily dan bayangan bersama-sama, mereka mengenali trauma, kesedihan. Mereka tahu kapan jiwa terluka, karena mereka tidak terganggu oleh kata-kata dan kepura-puraan seperti kita. Apakah penjelasan mistis Eleanor itu benar atau tidak? Faktanya tetap bahwa sesuatu yang mendalam sedang terjadi antara putri mereka dan hewan liar ini, sesuatu yang menyembuhkan. Saat Juni membentang hingga Juli, pemulihan bayangan berkembang dengan luar biasa. Dia sekarang dapat berjalan di seluruh perimeter kandangnya tanpa pincang, meskipun Eleanor memperingatkan dia akan selalu menyukai kaki itu. Bulunya, yang dulu kusut dan kusam, kini berkilauan perak dan abu-abu di bawah sinar matahari. Yang paling luar biasa adalah adaptasinya terhadap kehadiran manusia. Dia menerima makanan dengan lembut dari tangan mereka, mengizinkan Emily menyikat bulunya yang tebal, dan bahkan mulai menanggapi perintah dasar seperti diam dan kemari. Meskipun Sarah menduga ini lebih tentang serigala yang memilih untuk bekerja sama daripada penjinakan nyata. Mereka telah menetap dalam ritme musim panas yang tak terduga ketika ketegangan komunitas yang telah mendidih di bawah permukaan tiba-tiba memuncak. Itu dimulai dengan pertemuan kota yang diadakan khusus untuk membahas situasi serigala, seperti yang disebut selebaran yang dipasang dengan tergesa-gesa. Meskipun keluarga Thomas secara teknis bukan penduduk, Tuan Henderson bersikeras agar mereka hadir. "Kalian pantas mendengar apa yang dikatakan dan berbicara untuk diri sendiri," katanya dengan nada muram. Aula komunitas Pinneres penuh sesak pada Kamis malam itu, kipas langit-langit kuno hanya sedikit mengurangi panasnya bulan Juli atau ketegangan yang memenuhi udara. Jack, Sarah, dan Emily menyelinap ke kursi di dekat bagian belakang, sangat menyadari tatapan dan bisikan yang mengikuti mereka. Eleanor duduk di seberang lorong, wajahnya tanpa ekspresi, meskipun dia mengangguk sedikit ke arah mereka. Wali Kota Collins, seorang pria gemuk dengan disposisi gugup, memanggil pertemuan itu untuk memesan. "Sekarang, teman-teman, kita di sini untuk melakukan diskusi sipil tentang situasi yang tidak biasa yang telah berkembang musim panas ini. Saya ingin mengingatkan semua orang bahwa kita adalah tetangga pertama dan terutama, dan kita akan bertindak sesuai dengan itu." Permohonannya untuk kesopanan berlangsung kira-kira 3 menit sebelum Frank Wilson berdiri. "Mari kita langsung ke intinya," katanya. Suaranya terdengar dengan mudah di seluruh aula. Ada predator berbahaya yang dipelihara sebagai hewan peliharaan kurang dari 2 mil dari tempat anak-anak bermain. Itu tidak bertanggung jawab, itu sembrono, dan itu perlu diakhiri. Gumaman setuju beriak melalui sekitar setengah dari kerumunan. "Serigala itu terkandung dengan aman," jawab Jack, berdiri untuk berbicara kepada ruangan. "Dia terluka dan tidak menimbulkan ancaman bagi siapapun." "Hari ini, mungkin," balas Frank. "Tapi bagaimana kalau dia lebih kuat?" Serigala diketahui melarikan diri dari kandang sebelumnya. Lalu apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan seorang anak sendirian di hutan? "Bayangan tidak akan menyakiti siapapun," Emily berbicara tiba-tiba, suaranya yang jernih membungkam ruangan. Dia lembut.
Ekspresi Frank sedikit melunak ketika berbicara kepada anak itu. Aku mengerti kamu sudah terikat padanya, nona muda, tetapi serigala bukanlah anjing. Mereka adalah hewan liar dengan naluri yang tidak bisa dilatih. Bahkan para ahli yang membesarkan serigala sejak kecil telah diserang. Frank benar, seru Nyonya Larson yang menjalankan toko roti setempat. Sepupuku di Idaho kehilangan 3 anak sapi karena serigala tahun lalu. Mereka adalah pembunuh ternak. Begitu juga coyote dan beruang, tetapi kami berhasil hidup berdampingan, balas Ibu Lily, Rachel Henderson. Populasi serigala adalah bagian alami dari ekosistem ini. Mereka ada di sini jauh sebelum kita. Ini bukan tentang populasi serigala, Frank mengklarifikasi. Ini tentang satu serigala spesifik yang dipelihara sebagai hewan peliharaan yang tidak pantas oleh keluarga yang, terus terang, tidak memahami risiko yang mereka ambil. Perdebatan berlanjut, semakin memanas. Sarah terpana oleh betapa terpolarisasinya komunitas kecil itu dan bagaimana keputusan keluarga pribadi mereka entah bagaimana berubah menjadi referendum publik tentang pengelolaan hutan belantara, hak milik, dan keselamatan komunitas. Akhirnya, Eleanor bangkit perlahan. Ruangan segera menjadi sunyi. Apapun reputasinya sebagai orang yang eksentrik, dia memiliki rasa hormat tertentu di antara penduduk desa. Aku telah tinggal di pegunungan ini lebih lama dari kebanyakan dari kalian hidup. Dia memulai, suaranya lebih kuat daripada yang diperkirakan oleh penampilannya yang lemah. Aku telah melihat serigala diburu hingga hampir punah dan menyaksikan apa yang terjadi pada hutan tanpa mereka. Ledakan populasi rusa, penghancuran vegetasi, runtuhnya populasi berang-berang ketika rumpun aspen hancur. Alam ada dalam keseimbangan dan kita mengganggu keseimbangan itu dengan risiko kita sendiri. Dia berbalik sedikit untuk berbicara langsung kepada Frank. Kebencianmu pada serigala berasal dari kehilangan pribadi, Frank. Aku memahami itu lebih baik daripada kebanyakan orang. Tapi serigala khusus ini, dia menunjuk ke arah keluarga Thomas, bukan musuh yang kamu lawan. Wajah Frank memerah. Kamu yang berbicara tentang kehilangan pribadi, balasnya dengan nada aneh dalam suaranya yang menunjukkan sejarah yang tidak diketahui Sarah. Eleanor tidak bergeming. Ya, itulah sebabnya aku bisa berdiri di sini dan memberitahu komunitas ini bahwa terkadang penyembuhan datang dari sumber yang paling tak terduga. Dia memandang Emily dengan ekspresi kelembutan yang mengejutkan. Terkadang apa yang paling kita takuti justru yang kita butuhkan. Pertemuan itu berakhir tanpa resolusi. Wali kota berjanji untuk mempertimbangkan semua perspektif sebelum membuat rekomendasi apapun. Saat mereka kembali ke kabin dalam keheningan, Sarah bertanya-tanya bagaimana perjalanan keluarga pribadi mereka menjadi begitu rumit. Malam itu, Emily merangkak ke tempat tidur di antara orang tuanya untuk pertama kalinya sejak dia berusia 7 tahun. Mereka tidak bisa mengambil bayangan, kan? Tanyanya, suaranya kecil dalam kegelapan. Jack dan Sarah bertukar pandang di atas kepala putri mereka. Kami tidak akan membiarkan itu terjadi, janji Jack, meskipun dia tidak tahu bagaimana mereka akan menepati janji itu. Minggu berikutnya membawa tantangan baru. Bayangan menjadi gelisah di kandangnya, mondar-mandir di perimeter dengan frekuensi yang meningkat. Eleanor, selama kunjungan rutinnya untuk memeriksa kemajuan penyembuhannya, segera memperhatikan perilaku itu. Dia membutuhkan lebih banyak ruang, deklarasinya. Tubuhnya membaik, tetapi semangatnya menderita. Serigala tidak dimaksudkan untuk penangkaran, bahkan penangkaran yang nyaman. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya Sarah. Kita tidak bisa membiarkannya lepas dan kita tidak bisa mengambil risiko dia melarikan diri, terutama sekarang dengan kota yang begitu terpecah. Eleanor mempertimbangkan sejenak. Bawa dia ke tempatku, katanya akhirnya. Aku punya 5 hektar yang sebagian besar berhutan. Kita bisa membangun kandang yang lebih besar di sana, masih terkandung, tetapi cukup ruang baginya untuk merasakan kebebasan. Tawaran itu mengejutkan mereka. Eleanor telah membantu, tetapi selalu agak pendiam, menjaga jarak emosional yang hati-hati. Proposal ini merupakan perubahan yang signifikan. Mengapa kamu melakukan itu? Tanya Jack langsung. Mengambil tanggung jawab itu, risiko itu? Mata biru Eleanor yang tajam menatap tatapannya dengan mantap. Karena terkadang kita diberi kesempatan kedua dalam bentuk yang paling tak terduga. Dia memandang bayangan, yang telah menghentikan langkahnya, untuk menyaksikan percakapan mereka, dengan pemahaman yang menakutkan, dan aku telah belajar cukup banyak dalam hidupku yang panjang untuk tidak menyia-nyiakannya ketika mereka muncul. Pengaturan dibuat. Jack dan Tuan Henderson menghabiskan 3 hari berikutnya membangun kandang yang jauh lebih besar di properti Eleanor menggunakan pagar berat yang berlabuh jauh di dalam tanah.
Area tersebut meliputi sebagian kecil hutan, mata air alami, dan ruang yang cukup bagi bayangan untuk berlari, meskipun dengan cara yang terbatas. Ketika mereka akhirnya memindahkan serigala ke rumah barunya, perubahan dalam sikapnya segera dan mencolok. Dia menjelajahi batas-batasnya secara metodis, mengirim tanda teritorial, dan bahkan dengan main-main mengejar tupai yang dengan bodohnya memasuki wilayahnya. Dia tampak lebih bahagia, amati Emily, mengawasi dari beranda Eleanor. Dia, Eleanor menegaskan. Tapi jangan salah, dia masih terjebak di antara dua dunia. Tidak sepenuhnya liar lagi, tetapi tidak pernah benar-benar dijinakkan, makhluk liminal. Dia melirik Emily dengan mata yang tahu, agak seperti beberapa manusia yang pernah aku temui. Saat Juli memudar menjadi Agustus, pengaturan musim panas sementara mereka mulai terasa kurang sementara. Jack telah memperpanjang cutinya dari pekerjaan 2 kali. Sarah telah menerima beberapa komisi fotografi lokal yang mengabadikan potret keluarga dan pernikahan musim panas dengan pegunungan sebagai latar belakang. Emily telah menjalin persahabatan sejati dengan Lily dan beberapa anak-anak lokal lainnya yang berkunjung secara teratur untuk melihat serigala yang sekarang terkenal itu. Bayangan telah menjadi pusat alam semesta keluarga mereka, sumbu di sekitar mana hari-hari mereka berputar. Tetapi kontroversi di kota belum berkurang. Jika ada, garis pertempuran telah mengeras. Frank Wilson telah memulai petisi yang menuntut agar serigala dipindahkan ke Suaka Marga Satwa, permintaan yang masuk akal di permukaan. Tetapi yang terdekat dengan fasilitas yang tepat berjarak ratusan mil dan Eleanor bersikeras bahwa stres transportasi semacam itu dapat membunuh bayangan, mengingat kerusakan paru-parunya. Petisi balasan diedarkan untuk mendukung hak keluarga Thomas untuk merawat hewan yang terluka. Surat kabar lokal menerbitkan tajuk rencana yang bersaing. Bahkan jemaat gereja telah terpecah dalam masalah ini. Bagaimana ini menjadi begitu rumit? Sarah bertanya dengan suara keras suatu malam saat dia dan Jack duduk di beranda Eleanor menyaksikan Emily membacakan buku kepada bayangan melalui pagar kandangnya. Karena itu tidak pernah benar-benar tentang serigala, kata Eleanor, duduk di kursi goyang di samping mereka, dengan gerutuan yang mengkhianati usianya. Ini tentang ketakutan dan kontrol dan luka lama yang tidak pernah sembuh dengan benar. Dia mengarahkan pandangannya pada garis pohon di luar properti. Komunitas ini memiliki bekas lukanya sendiri, seperti keluarga kalian. Bayangan hanya membawanya ke permukaan. Jack mulai bertanya apa yang dia maksud dengan pernyataan samar itu tetapi terganggu oleh teriakan tajam dari Emily. Mereka semua berbalik untuk melihat bayangan tiba-tiba, waspada, bulu kuduk terangkat, menatap tajam ke dalam hutan di luar kandang. Geraman rendah bergemuruh dari tenggorokannya, suara agresif pertama yang mereka dengar darinya sejak pemulihannya. Ada apa? Panggil Sarah, sudah bergerak menuju putrinya. Aku tidak tahu, jawab Emily, mundur dari pagar, seperti yang diinstruksikan untuk situasi seperti ini. Dia tiba-tiba berubah. Eleanor telah bangkit lebih cepat daripada yang tampaknya mungkin bagi seorang wanita seusianya. Bawa Emily ke dalam, perintahnya tajam. Apa yang terjadi? Tuntut Jack, tetapi dia sudah membimbing Emily menuju kabin. Kita punya tamu, kata Eleanor dengan nada suram, tepat ketika sesosok muncul dari pepohonan di luar kandang bayangan. Frank Wilson, senapan di tangan, ekspresinya tidak terbaca saat dia menatap serigala yang menggeram yang sekarang mondar-mandir agresif di sepanjang garis pagar terdekat dengannya. Musim panas penyembuhan baru saja mengambil giliran berbahaya. Pergi dari propertiku, Frank. Suara Eleanor membelah keheningan yang tegang, membawa tepi baja yang menyangkal tahun-tahunnya. Dia berdiri di tepi beranda, entah bagaimana tampak lebih tinggi dari tinggi badannya yang sebenarnya. Jalinan peraknya menangkap sinar matahari sore. Frank tidak bergerak untuk meninggalkan senapannya, tidak sepenuhnya mengarah ke bayangan tetapi juga tidak sepenuhnya mengarah. Hanya datang untuk melihat serigala ajaib ini sendiri. Dia membalas, nadanya menipu kasual. Dengar, kamu telah memperluas akomodasinya. Cukup pengaturan yang kamu punya di sini. Jack telah menggiring Emily ke dalam tetapi sekarang kembali untuk berdiri di samping Sarah di tangga beranda. Ini properti pribadi, Wilson, katanya, berusaha untuk menjaga suaranya tetap stabil. Kamu masuk tanpa izin. Bayangan terus mondar-mandir di garis pagar, mata kuningnya terpaku pada Frank, bibirnya sesekali tertarik ke belakang untuk memperlihatkan gigi taring yang mengesankan. Pemulihan serigala terlihat jelas dalam gerakannya yang kuat, ria otot yang halus di bawah bulunya yang tebal. Terlepas dari pincangnya yang permanen, dia tampak seperti setiap inci, predator. Alam telah merancangnya untuk menjadi hewan yang cantik. Aku Frank, mengambil langkah lebih dekat ke pagar.
berbahaya tapi indah. Kamu bisa melihatnya di matanya. Kegilaan yang tidak hilang, tidak peduli berapa banyak suguhan yang kamu berikan kepadanya atau berapa banyak buku yang dibaca gadis kecilmu kepadanya. Apa yang kamu inginkan, Frank? Tuntut Eleanor, kesabarannya tampak menipis. Frank akhirnya menurunkan senapannya, meskipun dia tetap siap di tangannya. Hanya menyampaikan pesan. Dewan Kota bertemu secara pribadi kemarin. Mereka membawa petugas satwa liar negara bagian minggu depan untuk menilai situasinya. Kupikir kamu harus tahu. Sarah merasakan hatinya tenggelam. Seorang petugas satwa liar kemungkinan akan bersikeras untuk mengikuti protokol standar, yang berarti memindahkan bayangan ke fasilitas yang jauh dari Pinterest, jauh dari Emily. Itu tidak perlu, dia memulai, tetapi Frank memotongnya dengan tawa tajam. Nyonya, dengan segala hormat, orang-orang kota kamu memainkan permainan yang berbahaya. Serigala itu, dia mengangguk ke arah bayangan, yang telah berhenti mondar-mandir tetapi tetap waspada, seharusnya berada di fasilitas yang tepat dengan pawang terlatih. Atau 6 kaki di bawah tanah, yang kamu inginkan, sela Eleanor dingin. Jangan berpura-pura ini tentang pengelolaan satwa liar yang tepat. Ini tentang dendamu. Sesuatu bergeser dalam ekspresi Frank. Sebuah kedipan emosi mentah dengan cepat ditekan. Ini tidak pribadi. Segalanya tentang ini pribadi, balas Eleanor. Sudah sejak awal. Pertukaran itu membawa arus bawah yang tidak dapat sepenuhnya diuraikan oleh Sarah. Tetapi sebelum dia bisa turun tangan, Emily melesat melewati dia, setelah menyelinap keluar tanpa disadari. Bayangan tidak akan menyakiti siapapun, protesnya, bergerak menuju pagar, meskipun Jack memanggilnya dengan tajam untuk berhenti. Dia tidak berbahaya. Jantung Sarah tercekat di tenggorokannya saat putrinya mendekati kandang. Bayangan segera beralih dari pengawasannya yang waspada terhadap Frank untuk fokus pada Emily. Sikapnya melunak terlihat. Lihat, kata Emily dengan penuh kemenangan, meraih melalui rantai untuk menyentuh kepala bayangan. Serigala itu mencondongkan tubuh ke sentuhannya, gambaran kelembutan yang sangat kontras dengan agresinya sebelumnya. Dia baik. Frank mengamati interaksi itu dengan ekspresi yang tidak terbaca. Serigala itu pintar, katanya akhirnya. Mereka tahu bagaimana mengulur waktu mereka, tetapi alam selalu menang pada akhirnya, gadis kecil. Selalu. Dengan peringatan samar itu, dia akhirnya berbalik dan menghilang kembali ke hutan, senapan tergantung santai di bahunya. Konfrontasi itu membuat mereka semua terguncang. Selama makan malam di meja Eleanor malam itu, mereka membahas pilihan mereka dengan nada teredam sementara Emily bermain dengan bayangan melalui pagar yang terlihat melalui jendela dapur. Jika petugas satwa liar menentukan bayangan harus dipindahkan, kita mungkin tidak punya pilihan, Jack menunjukkan. Mereka memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan satwa liar. Bayangan bukan hanya satwa liar lagi, Sarah berpendapat. Dia keluarga. Kata itu mengejutkannya bahkan ketika dia mengatakannya, tetapi dia menyadari itu benar. Serigala itu telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka, katalisator untuk penyembuhan yang tidak mereka sadari mereka butuhkan. Eleanor sangat pendiam sepanjang makan. Sekarang dia meletakkan cangkir tehnya dengan hati-hati. Ada pilihan lain, meskipun itu akan membutuhkan komitmen dari kalian semua. Dia menatap mata mereka dengan mantap. Kalian bisa mengajukan permohonan lisensi rehabilitasi satwa liar. Apakah itu mungkin? Tanya Sarah. Kami tidak memiliki pelatihan apapun. Aku punya, jawab Eleanor sederhana. Aku memegang lisensi semacam itu selama 20 tahun sebelum aku pensiun. Aku bisa mensponsori permohonanmu, bertindak sebagai mentormu. Itu akan memungkinkanmu untuk secara legal memelihara bayangan sambil mendirikan suaka kecil. Jack tampak skeptis. Di sini, di Pinterest? Itu tidak perlu. Kamu bisa mendirikannya di dekat rumahmu di Pittsburgh, meskipun kamu membutuhkan tanah yang cukup. Tatapan tajam Eleanor terpaku pada Jack. Itu berarti perubahan gaya hidup yang lengkap bagi keluargamu, komitmen pada sesuatu yang lebih besar daripada hanya merawat satu serigala. Kemungkinan itu menggantung di udara di antara mereka. Sarah melirik keluar jendela pada Emily yang sedang membaca dengan suara keras dari bukunya, sementara bayangan mendengarkan dengan penuh perhatian melalui pagar. Putri mereka telah berubah musim panas ini. Bayangan kesedihan yang telah menghantuinya selama 3 tahun belum menghilang, tetapi telah meringankan. Dia tertawa sekarang. Dia berteman. Dia terlibat dengan dunia di sekitarnya.
Berapa banyak dari itu karena bayangan? Dan apa yang akan terjadi jika dia diambil? Kami butuh waktu untuk berpikir, kata Sarah akhirnya, dan Eleanor mengangguk mengerti. Waktu adalah sesuatu yang mungkin tidak kita miliki banyak, dia memperingatkan. Petugas satwa liar cenderung bertindak cepat setelah terlibat. Mereka kembali ke kabin danau mereka malam itu, atmosfernya berat dengan pikiran yang tak terucapkan. Emily tertidur hampir seketika, kelelahan dari hari yang emosional. Tetapi Sarah dan Jack duduk di beranda sampai larut malam menimbang pilihan yang mustahil. Suaka marga satwa, kata Jack, menguji kata-kata itu. Itu tidak benar-benar ada dalam rencana 5 tahun kita. Sarah tersenyum. Tidak juga mengadopsi serigala. Dia menyandarkan kepalanya ke bahunya. Apa yang akan kita lakukan, Jack? Aku tidak tahan memikirkan apa yang akan terjadi pada Emily jika kehilangan bayangan. Aku juga tahu, dia menghela nafas, melingkarkan lengan di bahunya. Tetapi sepenuhnya mengubah hidup kita. Bisnisku, fotografimu, sekolah Emily. Itu banyak yang harus diberikan. Apakah itu menyerah, atau hanya mengubah arah? Sarah tertawa. Aku telah memikirkan ini sepanjang musim panas, tentang mengapa kita adalah orang-orang yang menemukan bayangan, mengapa Emily terhubung dengannya begitu dalam. Mungkin ini bukan hanya tentang menyelamatkan serigala, mungkin ini tentang menyelamatkan kita. Jack terdiam lama mempertimbangkan kata-katanya. Aku pikir, katanya akhirnya, bahwa kita perlu memasukkan Emily dalam keputusan ini. Dia adalah orang dengan ikatan terkuat dengan bayangan. Dan, setelah kehilangan Michael, dia pantas mendapatkan suara dalam apa yang terjadi selanjutnya. Mereka sepakat untuk membahasnya sebagai keluarga di pagi hari. Namun ketika pagi tiba, rencana berubah karena panggilan telepon dari Bapak Henderson. Petugas satwa liar itu datang lebih awal, katanya tanpa basa-basi ketika Jack menjawab. Dia sekarang di balai kota, bertemu dengan wali kota dan dewan kota. Kabarnya mereka akan menuju ke Ella Lanners setelah itu untuk mengevaluasi serigala itu. Jack berterima kasih padanya dan segera menutup telepon, menyampaikan informasi itu kepada Sarah. Mereka buru-buru berpakaian, membangunkan Emily dan bergegas masuk ke mobil untuk perjalanan singkat ke kabin Eleanor. Kabut pagi masih menggantung rendah di atas pegunungan saat mereka melewati jalan tanah, perasaan mendesak mendorong mereka maju. Mereka tiba dan mendapati Eleanor sudah berada di luar, berbicara dengan Shadow melalui pagar. Serigala itu tampak gelisah, mondar-mandir dan sesekali melihat ke arah hutan, seolah merasakan konfrontasi yang mendekat. Mereka akan datang, Eleanor, konfirmasi ketika mereka mendekat. Joseph juga meneleponku. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sarah, memperhatikan Emily berjalan langsung ke Shadow. Wajah Eleanor yang berkerut tampak tegas. Kita tunjukkan pada mereka kebenaran, bukan apa yang mereka harapkan untuk dilihat, pemangsa berbahaya yang perlu dikendalikan, tetapi apa yang sebenarnya ada di sini, hubungan saling menghormati dan penyembuhan. Mereka tidak perlu menunggu lama. Dalam waktu setengah jam, serangkaian kendaraan datang ke jalan masuk yang sempit, sedan wali kota, truk pickup Frank, dan SUV yang tampak resmi dengan lambang pengelolaan satwa liar negara bagian di pintunya. 5 orang keluar, wali kota Collins, tampak tidak nyaman, Frank, ekspresinya puas dengan suram, 2 anggota dewan kota, dan seorang pria tinggi, tampak serius dengan seragam kaki yang pasti adalah petugas satwa liar. Jack, Sarah, dan Eleanor bergerak untuk menemui mereka, memposisikan diri di antara pendatang baru dan kandang tempat Emily tetap bersama Shadow. Perkenalan dilakukan dengan kesopanan yang kaku. Petugas satwa liar, seorang pria bernama Ranger Davis, memiliki penampilan yang keras seperti seseorang yang menghabiskan sebagian besar waktunya di luar ruangan dan mata hati-hati seperti orang yang terbiasa menilai situasi yang berpotensi berbahaya. Saya mengerti Anda semua telah merehabilitasi serigala yang terluka. Dia memulai, nadanya profesional tetapi tidak kasar. Saya ingin melihat hewan itu dan meninjau pengaturan penahanan Anda, jika Anda tidak keberatan. Tentu saja, jawab Jack, berusaha menyamai nada profesional pria itu. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa ini bukan hanya rehabilitasi. Shadow telah menjadi bagian dari keluarga kami. Frank mengeluarkan suara mengejek yang diabaikan oleh Ranger saat dia mengikuti mereka menuju kandang. Ketika dia melihat Emily duduk dengan tenang di samping pagar dengan tubuh besar Shadow terbentang di sampingnya, dia berhenti, dengan jelas menilai kembali situasi. Itu putri Anda? Tanyanya pelan. Sarah mengangguk. Emily, dia dan Shadow memiliki ikatan khusus. Mereka mendekat perlahan. Emily segera mendongak, waspada terhadap seragam dan kerumunan orang dewasa.
Shadow merasakan ketegangannya dan bangkit berdiri, memposisikan dirinya secara protektif di dekatnya, meskipun dia tidak menunjukkan agresi. Emily, panggil Sarah lembut. Ini Ranger Davis. Dia di sini untuk bertemu Shadow. Emily memandang Ranger dengan mata yang sungguh-sungguh. Apakah Anda akan membawanya pergi? Pertanyaan langsung itu tampaknya membuat pria itu terkejut. Saya di sini untuk menilai situasinya, jawabnya hati-hati, untuk memastikan semuanya ditangani dengan benar dan aman. Dia aman, desak Emily. Dia hanya tidak bebas, tidak sepenuhnya. Kebijaksanaan di luar usianya terpancar di matanya, saat dia menambahkan. Tetapi kadang-kadang menjadi sebagian bebas dengan orang-orang yang mencintaimu lebih baik daripada menjadi sepenuhnya bebas dan sendirian. Ranger menatapnya dengan penuh perhatian sebelum mengalihkan perhatiannya ke Shadow. Bolehkah saya? Tanyanya, memberi isyarat ke arah kandang. Dengan anggukan izin Eleanor, dia mendekati pagar, gerakannya disengaja dan tenang. Shadow mengawasinya dengan waspada tetapi tidak menggeram atau mundur. Ranger menghabiskan beberapa menit mengamati serigala itu, mencatat luka yang sembuh dan pincang permanen, lalu mengalihkan perhatiannya ke kandang itu sendiri, memeriksa konstruksi dan fitur keamanannya. Ini dibangun dengan baik, akunya, berbicara kepada Jack. Lebih baik daripada banyak fasilitas profesional yang pernah saya lihat. Bapak Henderson dan saya merancangnya khusus untuk kebutuhan Shadow, jelas Jack. Mata air menyediakan air bersih, ada tempat berlindung dari cuaca buruk, dan cukup ruang baginya untuk bergerak secara alami. Ranger mengangguk, membuat catatan di bantalan kecil. Dan rencana jangka panjangnya apa sebenarnya? Sebelum Jack atau Sarah dapat menjawab, Frank maju ke depan. Itulah masalahnya, bukan? Tidak ada rencana jangka panjang. Orang-orang ini adalah pengunjung musim panas yang bermain rehabilitator satwa liar. Mereka akhirnya akan kembali ke kota. Lalu apa yang terjadi pada serigala itu? Sebenarnya, setelah Sarah menemukan suaranya. Kami sedang mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan lisensi rehabilitasi satwa liar. Eleanor telah setuju untuk mensponsori kami. Hal ini jelas mengejutkan wali kota dan anggota Dewan Kota. Ekspresi Frank menjadi gelap. Dengan segala hormat, katanya, tidak terdengar hormat sama sekali. Beberapa bulan merawat satu serigala yang terluka hampir tidak memenuhi syarat siapapun untuk menjalankan suaka satwa liar. Semua orang memulai dari suatu tempat, Frank, jawab Eleanor dengan tenang. Dan keluarga ini telah menunjukkan dedikasi dan bakat yang luar biasa. Ranger mengangkat tangan untuk mencegah argumen lebih lanjut. Saya ingin berbicara dengan keluarga ini secara pribadi, katanya, secara efektif mengabaikan kontingen kota. Wali kota Collins, tampak lega, dengan cepat setuju dan mulai mengarahkan yang lain kembali ke kendaraan mereka. Frank berlama-lama, jelas enggan untuk pergi, tetapi akhirnya mengikuti dengan tatapan terakhir yang keras pada Shadow. Ketika mereka sendirian, sikap Ranger Davis sedikit melunak. Biarkan saya terus terang dengan Anda semua. Dalam sebagian besar situasi seperti ini, protokol akan menentukan pemindahan serigala ini ke fasilitas suaka bersertifikat. Namun, dia melirik Emily yang telah kembali ke sisi Shadow. Ini bukan situasi yang khas. Apa artinya itu? Tanya Jack hati-hati. Itu berarti saya memiliki kebijaksanaan dalam rekomendasi saya. Ranger berjongkok untuk memeriksa Shadow lebih dekat melalui pagar. Serigala itu memandangnya dengan mata yang cerdas tetapi tetap tenang. Hewan ini jelas telah menjalin ikatan dengan keluarga Anda, terutama putri Anda. Memutuskan ikatan itu bisa traumatis bagi keduanya. Harapan berkedip di dada Sarah. Jadi Anda tidak akan merekomendasikan pemindahan. Saya tidak mengatakan itu. Ranger menegakkan tubuh. Apa yang saya katakan adalah bahwa saya bersedia bekerja sama dengan Anda dalam kompromi, asalkan kondisi tertentu dipenuhi. Dia menoleh ke Eleanor. Nona S1MC High Pronunciation Kenzie, Anda menyebutkan mensponsori mereka untuk lisensi rehabilitasi. Eleanor mengangguk. Saya memegang lisensi semacam itu selama beberapa dekade sebelum pensiun. Saya bersedia untuk melayani sebagai mentor dan sponsor mereka. Itu akan membantu. Ranger mengakui. Dia menghadap Jack dan Sarah. Tetapi Anda akan membutuhkan properti yang sesuai, pelatihan yang tepat, dan untuk lulus inspeksi yang ketat. Ini bukan jalan yang mudah. Kami mengerti, kata Sarah, bertukar pandang dengan Jack.
Kami siap untuk membuat perubahan apapun yang diperlukan. Ranger mengangguk sambil berpikir. Saya perlu melakukan penilaian yang lebih menyeluruh dan mengajukan laporan saya. Untuk saat ini, serigala dapat tetap di sini di bawah pengawasan Nona S1 MCHE Pronunciation Kenzie. Saya akan kembali minggu depan dengan dokumen dan kita dapat membahas langkah selanjutnya. Itu bukanlah kemenangan, belum, tetapi itu adalah penangguhan hukuman. Saat mereka melihat Ranger pergi, Sarah mengizinkan dirinya untuk bernapas sedikit lebih mudah. Keringanan mereka berumur pendek. Malam itu, saat mereka bersiap untuk kembali ke kabin danau setelah menghabiskan hari itu bersama Shadow, langit menjadi gelap sebelum waktunya. Badai musim panas sedang bergulir, gemuruh guntur yang jauh semakin dekat. Anda harus tinggal di sini malam ini, saran Eleanor, mengamati awan yang mengancam. Jalan tanah itu menjadi berbahaya saat hujan lebat. Mereka dengan senang hati menerima tawarannya, membantu menyiapkan makan malam sederhana, sementara Emily bersikeras untuk tetap berada di luar bersama Shadow selama mungkin. Tetesan hujan besar pertama baru saja mulai turun ketika Sarah memanggilnya masuk. 5 menit lagi, mohon Emily. Shadow merasa gugup saat badai. Saya ingin memastikan dia baik-baik saja di tempat perlindungannya. 5 menit, setuju Sarah. Tapi masuklah segera setelah hujan mulai turun lebih deras. Guntur bergemuruh lebih dekat sekarang dan Shadow mondar-mandir di kandangnya dengan gelisah. Emily berbicara kepadanya dengan menenangkan melalui pagar dan dia berhenti untuk menekan kepalanya yang besar ke rantai penghubung, mencari sentuhannya. Di dalam kabin, Jack membantu Eleanor mengamankan penutup jendela ketika kilatan petir yang membutakan menerangi halaman, diikuti segera oleh ledakan guntur yang memekakan telinga. Lampu berkedip dan padam, menjerumuskan kabin ke dalam kegelapan mendadak, hanya dipecah oleh kilatan badai. Emily, panggil Sarah, bergerak menuju pintu. Jack sudah ada di sana, menariknya terbuka melawan angin yang meningkat. Pemandangan di luar membekukan mereka berdua di tempat. Sebuah cabang pohon besar, terputus oleh petir, telah menimpa langsung kandang Shadow, menembus pagar atas. Pada saat yang sama mereka menyadari dua hal, Emily tidak lagi terlihat dan kandang yang rusak sekarang memiliki lubang menganga yang cukup besar untuk meloloskan diri dari serigala. Jack berteriak, mendorong Sarah untuk berlari ke badai. Eleanor muncul di samping mereka, mendorong senter ke tangan Sarah. Gudang kebun, dia mengarahkan dengan mendesak, periksa di sana dulu. Sarah berlari menuju gudang kecil tempat Eleanor menyimpan peralatan berkebunnya, memanggil nama putrinya di atas angin menderu. Sinar senter terpantul liar saat dia berlari, menerangi hujan dan goresan emas terhadap kegelapan. Jantungnya berdebar kencang di dadanya, ketakutan naluriah seorang ibu mendorongnya maju. Dia mencapai gudang dan membuka pintu, senter mengungkapkan tidak ada apa-apa. Tidak, Emily. Dia tidak ada di sini. Dia berteriak kepada Jack yang sedang memeriksa kandang yang rusak. Sinar senternya menyapu area itu dengan panik sebelum berhenti tiba-tiba. Shadow sudah pergi. Dia memanggil kembali, suaranya tegang karena ketakutan. Implikasinya menghantam Sarah seperti pukulan fisik. Serigala itu bebas, Emily hilang, dan di suatu tempat di hutan yang gelap dan diterpa badai. Peringatan Frank Wilson bergema di benaknya. Alam selalu menang pada akhirnya. Petir menyambar lagi, sebentar, menerangi seluruh properti dengan cahaya putih yang mencolok. Pada saat beku itu, Sarah menangkap sekilas gerakan di tepi hutan. Sosok kecil berlari di sepanjang garis pepohonan, diikuti oleh bayangan berkaki 4 yang lebih besar. Di sana, teriaknya, sudah berlari ke hutan. Dia menuju ke hutan. Hutan menelan mereka ke dalam kegelapan yang diterpa badainya. Sarah dan Jack menerjang maju, sinar senter memotong jalur yang tidak menentu melalui tirai hujan, saat mereka memanggil nama Emily. Hujan deras dengan cepat membasahi mereka sampai ke kulit, lumpur menghisap sepatu mereka, cabang-cabang mencambuk wajah mereka. Di belakang mereka, Eleanor berjuang untuk mengimbangi, senternya sendiri bergoyang saat dia melewati tanah berbahaya. Emily. Suara Sarah retak karena putus asa. Setiap kilatan petir menawarkan sekilas singkat dan membingungkan dari hutan yang bengkok sebelum menjerumuskan mereka kembali ke kegelapan yang lebih dalam karena penerangan sesaat. Dia telah kehilangan pandangan dari bayangan yang cepat itu, putrinya dan serigala menghilang di antara pepohonan. Mereka pergi ke arah sini, teriak Jack di atas badai, menunjuk ke arah jalan yang hampir tidak terlihat. Wajahnya, ketika tertangkap dalam cahaya senter, terukir dengan ketakutan yang tidak dilihat Sarah sejak ruang tunggu rumah sakit 3 tahun lalu. Ketika mereka duduk bersama berdoa untuk keajaiban yang tidak pernah datang untuk Michael.
Pikiran bahwa mereka mungkin kehilangan Emily juga tak tertahankan. Eleanor menyusul mereka di sebuah lapangan kecil, napasnya tersengal-sengal. Anak sungai, dia berhasil di antara napas, menunjuk ke arah timur. Emily tahu Shadow membutuhkan air. Mereka mungkin menuju ke sana. Mereka mengubah arah mengikuti panduan Eleanor. Anak sungai biasanya akan menjadi aliran lembut melalui hutan, tetapi dengan badai, Sarah menyadari dengan ngeri yang meningkat bahwa itu dapat dengan cepat menjadi berbahaya. Banjir bandang di pegunungan ini adalah kenyataan yang mematikan. Hujan meningkat, menjadi dinding air padat yang mengurangi jarak pandang hingga hanya beberapa kaki. Guntur bergulir terus-menerus di atas kepala. Kemarahan alam dilepaskan dengan kekuatan yang menakutkan. Sarah tersandung di rute tersembunyi dan jatuh, rasa sakit yang hebat menusuk pergelangan kakinya. Jack segera berada di sisinya, membantunya bangun. "Aku baik-baik saja," desaknya, meskipun dia tidak yakin itu benar. "Kita harus menemukannya." Mereka terus maju, kemajuan mereka melambat saat tanah menjadi semakin berbahaya. Suara deras air yang jauh semakin keras. Anak sungai membengkak karena curah hujan, berubah dari aliran yang menggelegak menjadi riam yang bergolak. Di sana, Jack tiba-tiba berteriak, sinar senternya menangkap kilatan warna di antara pepohonan di depan. Jas hujan kuning terang Emily yang bersikeras dikenakan Eleanor sebelum pergi keluar. Kelegaan melonjak melalui Sarah segera, diikuti oleh ketakutan yang diperbarui saat mereka mendekat dan pemandangan menjadi jelas. Emily berdiri di tepi apa yang sekarang menjadi anak sungai yang mengamuk, air telah naik ke tahap banjir, membawa cabang-cabang dan puing-puing dalam alirannya yang keras. Shadow berada di sampingnya, menekan kakinya, seolah-olah menahannya dari air berbahaya. "Emily?" Sarah memanggil suaranya, hampir hilang dalam hiruk-pikuk badai. "Jangan bergerak." Tetapi bahkan ketika dia berteriak, suara lain memotong hujan dan guntur, geraman peringatan rendah dari Shadow. Serigala itu telah memposisikan dirinya di antara Emily dan orang dewasa yang mendekat, bulu kuduknya terangkat, gigi menyeringai, dan sinar senter. "Apa yang dia lakukan?" bisik Jack, membeku di tempat. "Dia melindunginya," jawab Eleanor, matanya tidak pernah meninggalkan serigala. "Dari apa yang dia rasakan sebagai ancaman." Ironi menghantam Sarah dengan kekuatan brutal. Mereka datang untuk menyelamatkan putri mereka dari serigala, hanya untuk menemukan serigala melindunginya dari apa yang dia rasakan sebagai bahaya. "Ini kami, Emily." Sarah memanggil lagi, menjaga suaranya setenang mungkin. "Ini ibu dan ayah. Kami ingin kamu datang kepada kami dengan sangat perlahan." Emily berbalik ke arah mereka, wajahnya pucat dalam sinar senter. "Ada yang salah dengan Shadow," panggilnya kembali. "Dia terluka, kurasa. Kurasa ada sesuatu di sisinya." Sekarang Sarah melihat lebih hati-hati, dia bisa melihat bahwa gerakan serigala itu kaku, canggung. Sikap protektifnya bergoyang sesekali, seolah-olah dia berjuang untuk tetap tegak. Sesuatu yang gelap mengotori bulu di sepanjang sisi tubuhnya, bukan hujan tetapi darah. "Cabang yang jatuh pasti telah melukainya ketika menabrak kandang," kata Eleanor lembut. Dia berlari dengan naluri murni sekarang, rasa sakit, kebingungan, dan dorongan untuk melindungi Emily. "Tapi mengapa lari ke sini?" tanya Jack, tidak pernah mengalihkan pandangannya dari putrinya dan pemangsa terluka di sampingnya. "Anak sungai adalah penanda batas," jelas Eleanor. "Di sisi lain adalah tanah konservasi." Dia mencoba untuk kembali ke wilayah liar, kembali ke kawanannya, tetapi airnya terlalu berbahaya sekarang. Dia terjebak, terluka, dan ketakutan, kombinasi paling berbahaya untuk hewan liar manapun. Anak sungai terus naik terlihat, tepi sungai tempat Emily berdiri mulai terkikis di bawah kekuatan air. Mereka perlu bertindak cepat, tetapi dengan Shadow dalam mode protektif, mendekati Emily secara langsung dapat memprovokasi serangan. "Aku akan mencoba mengalihkan perhatiannya," kata Jack, sudah bergeser untuk bergerak ke samping. "Tidak," Eleanor menghentikannya dengan tangan yang kuat di lengannya. "Gerakan tiba-tiba bisa memicunya. Biarkan aku mencoba sesuatu." Yang mengejutkan Sarah, Eleanor mulai bernyanyi. Hum rendah dan merdu yang entah bagaimana terbawa di atas suara badai. Melodi aneh dan menghantui itu tidak seperti apapun yang pernah didengar Sarah, hampir primitif dalam kesederhanaannya. Telinga Shadow mencuat ke depan, geramannya mereda sedikit saat dia memiringkan kepalanya ke arah suara itu. "Emily," panggil Eleanor lembut di antara bait-bait. "Bicaralah padanya. Ingatkan dia siapa dirimu, siapa kita."
Emily mengangguk, berbalik untuk meletakkan tangan kecil di kepala besar serigala itu. Tidak apa-apa, Shadow, katanya, suara mudanya lebih mantap daripada jantung Sarah yang berdebar kencang. Mereka di sini untuk membantu. Kamu terluka. Biarkan mereka membantu kita. Geraman Shadow memudar, meskipun dia tetap tegang, mata ambernya memantulkan sinar senter saat dia menilai situasi. Darah terus merembes dari sisinya dan Sarah sekarang bisa melihat bahwa napasnya berat, setiap embusan membawa isyarat rasa sakit yang samar. Perlahan, inci demi inci, mereka memperpendek jarak. Shadow mengizinkan pendekatan mereka, meskipun dia tetap menempel pada Emily, sesekali berbalik untuk menjilati lukanya. Kita perlu membawanya kembali ke kabin, kata Eleanor ketika mereka cukup dekat untuk berbicara secara normal. Luka itu membutuhkan perawatan segera. Tantangan berikutnya adalah memindahkan serigala yang terluka dan ketakutan melalui hutan yang gelap di tengah badai petir. Shadow akan mengizinkan Emily untuk menuntunnya, tetapi menggeram setiap kali Jack terlalu dekat. Mereka membentuk prosesi yang canggung. Emily di depan dengan Shadow, diikuti oleh Sarah dan Eleanor, dengan Jack membawa bagian belakang, terus-menerus memindai hutan di sekitarnya untuk bahaya tambahan. Perjalanan kembali tampaknya memakan waktu berjam-jam, meskipun pada kenyataannya tidak mungkin lebih dari 40 menit. Pada saat kabin Eleanor terlihat, Shadow terhuyung-huyung, langkahnya semakin tidak stabil. Kehilangan darah yang dikombinasikan dengan tenaga dan luka sebelumnya telah berdampak parah. Hampir sampai, Emily menyemangatinya, suara kecilnya pecah karena emosi. Sedikit lagi. Mereka berhasil mencapai beranda tepat ketika kaki Shadow akhirnya menyerah. Serigala besar itu ambruk ke atas papan kayu, sisi tubuhnya terengah-engah karena napas yang berat. Dalam kecerahan relatif lampu darurat kabin, yang telah menyala ketika listrik dipulihkan, Sarah akhirnya bisa melihat sejauh mana lukanya. Luka bergerigi di sepanjang tulang rusuknya tempat cabang yang jatuh telah menangkapnya. Luka itu dalam dan masih berdarah bebas. Eleanor segera mengambil alih, mengarahkan Jack untuk membawakannya perlengkapan medis. Sementara dia memeriksa serigala lebih dekat, Emily berlutut di samping kepala Shadow, membelai bulunya yang basah dan menggumamkan jaminan yang tampaknya dipahami oleh hewan yang terluka itu meskipun kesakitannya. Kabar baiknya adalah luka itu tidak menembus rongga dadanya. Eleanor mengumumkan setelah pemeriksaannya. Kabar buruknya adalah dia telah kehilangan banyak darah dan ada risiko infeksi yang tinggi. Dia bekerja secara metodis, membersihkan luka dengan tangan yang terlatih sementara Shadow berbaring, tidak wajar diam, hanya rengekan atau kedutan sesekali yang mengkhianati ketidaknyamanannya. Entah itu kelelahan, kehilangan darah, atau pemahaman yang lebih dalam bahwa mereka mencoba membantunya, serigala itu menyerah pada perawatan mereka dengan kesabaran yang luar biasa. Emily menolak untuk meninggalkan sisinya, bahkan ketika Sarah mencoba membawanya ke dalam untuk berganti pakaian basahnya. Dia membutuhkanku, desaknya, suaranya serak karena air mata. Dia datang mencariku ketika badai melanda. Dia mencoba melindungiku. Sarah tidak bisa membantah kebenaran itu. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Shadow telah memposisikan dirinya di antara Emily dan anak sungai yang mengamuk, bagaimana dia tetap berada di sisinya meskipun lukanya sendiri. Insting liar apapun yang tersisa pada serigala, ikatannya dengan Emily terbukti lebih kuat. Eleanor selesai membalut luka dan bersandar di tumitnya dengan desahan berat. Aku telah melakukan apa yang aku bisa, katanya, menyeka darah dari tangannya dengan handuk. 12 jam berikutnya akan memberitahu kita apakah itu cukup. Mereka berhasil membuat tempat tidur darurat untuk Shadow di beranda, terlindung dari hujan yang terus-menerus. Badai telah berkurang intensitasnya tetapi masih menggerutu dengan tidak menyenangkan di kejauhan. Emily meringkuk di samping serigala itu, menolak semua upaya untuk membawanya masuk. Aku akan tinggal bersamanya, kata Sarah kepada Jack, melihat kesia-siaan argumen dalam ekspresi bertekad putrinya. Kamu bantu Eleanor bersih-bersih. Jack mengangguk, menekan ciuman di dahi Sarah sebelum masuk ke dalam. Malam tiba di sekitar mereka, beranda hanya diterangi oleh satu lentera. Napas Shadow tetap berat, sesekali tersendat menyakitkan yang membuat Emily menekan lebih dekat padanya, seolah-olah kedekatannya saja bisa meringankan penderitaannya. Dia akan mati, bukan? Bisik Emily setelah lama terdiam, pertanyaan itu menusuk hati Sarah. Aku tidak tahu, sayang, jawabnya jujur, melingkarkan lengan di bahu putrinya. Eleanor telah melakukan semua yang dia bisa. Sekarang kita harus menunggu dan berharap. Ini tidak adil. Suara Emily pecah karena isak tangis. Dia hanya mencoba melindungiku, seperti yang selalu dilakukan Michael. Penyebutan putranya mengirimkan gelombang kesedihan baru melalui Sarah.
Dia menarik Emily lebih dekat, keduanya berjaga atas serigala yang terluka saat malam semakin dalam di sekitar mereka. Saat fajar, kondisi Shadow telah memburuk secara signifikan, meskipun Eleanor telah berusaha sebaik mungkin. Infeksi telah terjadi, terbukti dengan panas yang memancar dari tubuhnya dan pandangan berkaca-kaca di matanya yang biasanya waspada. Serigala itu menolak air dan berbaring tak bergerak, kecuali untuk naik turunnya dadanya yang dangkal. Emily, yang akhirnya tertidur kelelahan di sisi Sarah, bangun dengan cahaya pertama dan segera tahu ada sesuatu yang salah. Shadow, dia memanggil pelan, meletakkan tangan lembut di kepalanya. Mata serigala itu berkedip terbuka, fokus padanya dengan susah payah. Eleanor muncul dari kabin, melirik Shadow dan wajahnya yang berkerut-mengerut karena kesedihan. Kita perlu mempersiapkan diri, katanya pelan kepada Sarah. Dia sedang pergi. Jack bergabung dengan mereka, ekspresinya suram saat dia menilai situasi. Apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan? Dokter hewan? Antibiotik? Eleanor menggelengkan kepalanya. Dokter hewan terdekat berjam-jam jauhnya pada saat kita membawanya ke sana. Dia meninggalkan kalimat itu belum selesai. Kesimpulannya jelas bagi semua, tidak. Suara Emily kecil tapi sengit. Dia tidak boleh mati. Dia menyelamatkanku. Sarah memeluk putrinya erat-erat saat air mata tumpah di pipi anak itu. Aku tahu, sayang, aku tahu. Pagi berlalu dengan kelambatan yang menyakitkan. Shadow semakin lemah dari jam ke jam, napasnya semakin berat, tubuhnya yang dulunya kuat sekarang tampak lebih kecil. Entah bagaimana Emily menolak untuk meninggalkan sisinya, membacakan kepadanya dari buku favoritnya, menceritakan kisah-kisah kepadanya, memohon kepadanya dengan kata-kata berbisik untuk bertahan. Tepat setelah tengah hari mereka mendengar suara kendaraan mendekat. Jack pergi untuk menyelidiki dan kembali dengan pengunjung yang mengejutkan, Frank Wilson. Henderson memberitahu saya apa yang terjadi, kata Frank dengan kasar, tampak tidak nyaman dalam pemandangan emosional di beranda, tentang badai, serigala yang terluka. Matanya beralih ke Shadow, menilai kondisi hewan itu dengan tatapan berpengalaman seorang pemburu. Dia sekarat, kata Emily terus terang, matanya yang merah menantang Frank untuk mengekspresikan kepuasan apapun atas hasil ini. Yang mengejutkan semua orang, wajah Frank yang kasar tidak menunjukkan kemenangan, hanya campuran emosi kompleks yang tampaknya termasuk penyesalan. Bolehkah saya? Tanyanya, memberi isyarat ke arah Shadow. Eleanor mengangguk, meskipun ekspresinya tetap waspada. Frank berlutut di samping serigala itu, gerakannya hati-hati dan hormat. Dia memeriksa luka yang dibalut, memeriksa gusi dan mata Shadow, lalu duduk kembali dengan desahan berat. Keracunan darah, dia mendiagnosis, dengan tenang, menyerang dengan cepat. Bisakah kamu membantunya? Tanya Emily, harapan putus asa dalam suaranya. Frank bertemu dengan tatapannya secara langsung, sesuatu bergeser di matanya yang keras. Tidak menyelamatkannya. Dia ragu-ragu, melirik Eleanor yang memberinya anggukan yang hampir tidak terlihat. Aku bisa membantunya agar tidak menderita lagi. Makna di balik kata-katanya menggantung berat di udara. Sarah merasakan Emily menegang di sampingnya, isak tangis baru tercekat di tenggorokannya. Kamu ingin membunuhnya? Tuduh Emily, wajah mudanya terdistorsi karena kesedihan dan kemarahan. Tidak, nak, sela Eleanor lembut. Dia menawarkan belas kasihan. Shadow kesakitan. Dia tidak akan pulih. Kadang-kadang hal terindah yang dapat kita lakukan untuk orang yang kita cintai adalah membiarkan mereka pergi tanpa menderita. Itu adalah percakapan yang paling sulit yang pernah dihadapi Sarah, menjelaskan kepada putrinya yang berusia 10 tahun, yang sudah terluka oleh kehilangan saudara laki-lakinya, bahwa kadang-kadang kematian bukanlah musuh tetapi satu-satunya jawaban baik yang tersisa. Emily berjuang melawan kenyataan, menawar, memohon. Tetapi seiring berjalannya sore dan kondisi Shadow terus memburuk, dia akhirnya mulai memahami yang tak terhindarkan. Bisakah aku tinggal bersamanya? Tanyanya, suaranya kosong karena kelelahan dan kesedihan. Sampai akhir. Frank mencari panduan dari Sarah dan Jack. Mereka bertukar pandang, komunikasi diam-diam yang lahir dari tahun-tahun mengasuh anak bersama, menghadapi keputusan yang mustahil sebagai sebuah unit. Ya, akhirnya jawab Sarah. Tapi ayah dan aku akan berada tepat di sini bersamamu. Saat matahari mulai turun menuju pegunungan barat, membayangi panjang di seberang beranda Eleanor, mereka berkumpul di sekitar Shadow untuk perpisahan terakhir. Emily berbaring di sampingnya, tangan kecilnya bertumpu di dadanya,
merasakan detak jantungnya yang semakin tidak menentu. Sarah dan Jack mengapit putri mereka, menawarkan dukungan diam-diam melalui kehadiran mereka. Eleanor berdiri sedikit terpisah, wajahnya yang bergaris-garis, khusyuk saat dia menyaksikan adegan itu terungkap. Frank mempersiapkan segala yang dibutuhkan dengan tenang dan efisien, permusuhan sebelumnya benar-benar hilang. Ketika semuanya sudah siap, dia berlutut di samping Emily. Dia adalah serigala yang baik, katanya dengan lembut, mengejutkan mereka semua dengan pujian sederhana, pemberani dan setia, yang terbaik dari jenisnya. Emily mengangguk, tidak bisa berbicara karena air matanya, dia mencondongkan tubuh untuk membisikkan pesan terakhir ke telinga Shadow, kata-kata yang terlalu pribadi untuk didengar orang lain. Mata kuning serigala itu, meskipun berkabut karena kesakitan, menemukan mata Emily untuk terakhir kalinya. Tatapan pengakuan, dan Sarah kemudian akan bersumpah pemahaman, berlalu di antara mereka. Apa yang terjadi selanjutnya akan menghantui mimpi Sarah selama bertahun-tahun yang akan datang. Cara lembut Frank memberikan suntikan, martabat tenang dengan mana Shadow menerimanya, dan keheningan mendalam yang jatuh saat serigala itu menghembuskan napas terakhirnya. Air mata Emily jatuh ke bulunya yang masih hangat. Pelindung telah dilindungi, pada akhirnya diberikan kedamaian alih-alih penderitaan yang berkepanjangan. Tetapi harganya menyaksikan putrinya mengalami kesedihan mentah seperti itu lagi segera setelah kehilangan saudaranya terasa hampir tak tertahankan bagi Sarah. Saat senja semakin dalam, isak tangis Emily akhirnya mereda menjadi napas berat karena kelelahan emosional. Shadow telah pergi, dan bersamanya Sarah takut penyembuhan rapuh yang telah dimulai di keluarga mereka yang hancur. Mereka mengubur Shadow di tepi properti Eleanor, di mana taman yang terawat menyatu dengan hutan liar. Di luar tempat peristirahatan yang cocok untuk makhluk yang telah ada di antara dua dunia, Jack menggali kuburan itu sendiri, kerja fisik memberikan jalan keluar untuk emosi rumit yang berputar-putar di dalam dirinya. Emily bersikeras membungkus Shadow dengan selimut favoritnya sebelum mereka menurunkannya ke bumi. Tindakan kelembutan terakhir yang menghancurkan hati Sarah dan tahu. Saat Jack menyekop tanah terakhir ke tempatnya, keheningan aneh menyelimuti perkumpulan kecil mereka. Badai telah berlalu sepenuhnya, meninggalkan dunia yang bersih dan segar yang dipenuhi dengan aroma tanah basah dan pinus. Sore hari, matahari menerobos awan yang tersebar, memberikan cahaya berbintik-bintik melalui pepohonan. Pada saat penyelesaian yang sunyi itu, Frank Wilson berdeham dengan canggung. "Aku perlu memberitahu kalian sesuatu," katanya. Suaranya kasar dengan apa yang mungkin emosi. Sepertinya hanya tepat sekarang karena sudah berakhir seperti ini. Mereka menoleh kepadanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun kesedihan mereka, Frank melepas topinya yang usang, memutarnya di tangannya, gerakan yang memanusiakan dirinya dengan cara yang tidak diharapkan Sarah. "Aku yang menabrak serigalamu hari itu," dia mengaku. Kata-kata itu keluar seolah-olah dia telah menahannya selama berbulan-bulan. "Aku sedang mengemudi kembali dari memeriksa tempat berburuku. Saat itu hujan seperti hari ini. Dia melesat ke jalan dan aku tidak bisa berhenti tepat waktu." Wahyu itu mendarat seperti pukulan fisik. Sarah menatapnya dengan tidak percaya, potongan-potongan yang cocok, permusuhan khususnya terhadap Shadow, desakannya pada pemindahan serigala itu, penampilannya yang tak terduga pada saat-saat krisis. "Kau meninggalkannya di sana untuk mati," kata Emily, suaranya yang mudah keras dengan tuduhan. Frank meringis tetapi tidak menyangkalnya. "Aku berhenti, melihat dia masih bernapas, tetapi aku meyakinkan diriku sendiri, pemangsa seperti itu lebih baik mati daripada menderita. Jadi aku pergi." Dia menatap mata mereka secara langsung sekarang, sesuatu seperti rasa malu terlihat di wajahnya yang kasar. "Ketika aku mendengar sebuah keluarga telah menyelamatkannya, membawanya ke sini ke Eleanor, aku tidak bisa percaya. Rasanya seperti lelucon kosmik atas biaya saya. Jadi perang salibmu melawan Shadow benar-benar tentang menutupi apa yang telah kau lakukan," kata Jack dengan marah, mengasah kata-katanya. Awalnya mungkin Frank mengakui, tetapi kemudian itu menjadi sesuatu yang lain. Melihat serigala itu pulih, melihat bagaimana dia terikat dengan gadis Anda, dia mengangguk ke arah Emily. "Itu memaksaku untuk mempertanyakan keyakinan yang telah aku pegang sepanjang hidupku tentang predator, tentang serigala khususnya." Sarah sedang berjuang untuk memproses pengakuan tak terduga ini ketika Eleanor berbicara dari tempat dia berdiri sedikit terpisah. "Frank selalu keras kepala dalam keyakinannya," katanya, tatapannya yang tajam tertuju pada pemburu, seperti ayahnya sebelum dia dan kakeknya. Dia berhenti dengan penuh arti dan, seperti aku, kebingungan menyebar melalui Sarah pada kata-kata samar ini. "Apa maksud Eleanor?" Frank menatap wanita tua itu, sesuatu yang tak terucapkan melewati di antara mereka, sebelum dia kembali ke keluarga Thais. "Ada lebih banyak yang harus Anda ketahui," katanya dengan berat.
Eleanor bukan hanya seorang herbalis yang kebetulan tahu tentang serigala, dia adalah ibuku. Wahyu kedua menghantam lebih keras daripada yang pertama. Tatapan Sarah melesat di antara keduanya. Frank dengan kulitnya yang kasar dan tepi yang keras, Eleanor dengan cara-cara misterius dan kedalaman yang tersembunyi. Dia mencari kemiripan dan menemukannya. Dalam bentuk mata mereka, rahang mereka, martabat keras kepala yang mereka berdua bawa. Ibumu, Jack, mengulangi dengan tidak percaya. Tetapi Anda tidak pernah mengakui satu sama lain di kota. Anda telah berada di sisi yang berlawanan dari seluruh situasi ini. Kita belum berbicara dalam hampir 15 tahun, Eleanor menjelaskan, suaranya diwarnai dengan kesedihan lama. Tidak sejak putra Frank, cucu laki-laki saya, meninggal. Apa hubungannya ini dengan Shadow? Sarah bertanya, berjuang untuk menghubungkan wahyu pribadi ini dengan situasi mereka. Eleanor bergerak lebih dekat ke kuburan segar, tangannya yang keriput menyentuh tanah yang terganggu dengan kelembutan yang mengejutkan. Semuanya katanya, sederhana, itu ada hubungannya dengan Shadow dan dengan keluarga Anda dan dengan penyembuhan. Itu datang lingkaran penuh jika kita cukup berani untuk mengenalinya. Dia menegakkan tubuh, tampak mengumpulkan dirinya, lalu mengarahkan tatapannya yang tajam pada Emily. Kakakmu, Michael, kondisi jantungnya. Itu tidak terdeteksi lebih awal karena dokter keluargamu pensiun, bukankah begitu? Sarah mengangguk, bingung dengan perubahan dalam percakapan ini. Dan dokter baru yang mengambil alih praktiknya? Muda baru saja lulus dari sekolah kedokteran, dia adalah orang yang melewatkan tanda-tanda selama pemeriksaan fisik olahraga Michael. Ya, Jack menegaskan, suaranya tegang dengan ingatan itu. Dr. Stevens. Tapi bagaimana Anda tahu semua ini? Wajah Eleanor tampak menua di depan mata mereka, garis-garis kesedihan terukir lebih dalam karena Dr. James Stevens adalah cucu laki-laki saya, putra Frank. Dia membiarkan itu meresap sebelum melanjutkan. Dia tidak pernah memaafkan dirinya sendiri karena melewatkan tanda-tanda yang mungkin telah menyelamatkan anak Anda. Rasa bersalah menghantuinya. 6 bulan setelah Michael meninggal, James bunuh diri. Wahyu itu membuat mereka semua terdiam kaget. Emily menekan sisi Sarah, tubuh kecilnya gemetar. Aku menyalahkan Eleanor, kata Frank, mengambil narasi yang menyakitkan, karena mendorong James untuk menjadi seorang dokter ketika dia tidak memiliki temperamen untuk itu, karena membelanya ketika masyarakat menentangnya setelah kematian putra Anda, karena menolak untuk melihat bahwa cinta butanya untuk cucunya telah berkontribusi pada sebuah tragedi. Dan aku menyalahkan Frank, Eleanor membalas, karena memalingkan punggungnya dari putranya ketika James paling membutuhkan dukungan untuk kekasarannya, penilaiannya yang tidak fleksibel. Dia menghela napas dalam-dalam. Kami berdua benar dan kami berdua salah. Kesedihan memiliki cara untuk memutarbalikkan segala sesuatu yang disentuhnya. Pikiran Sarah berputar-putar selama ini. Tragedi keluarga mereka telah terjalin dengan Eleanor dan Franz dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Dokter yang kesalahannya telah merenggut nyawa Michael terhubung dengan wanita yang telah membantu menyelamatkan Shadow, yang pada gilirannya telah membantu memulai penyembuhan Emily. Tetapi ketika Emily membawa serigala yang terluka itu ke pintuku, Eleanor melanjutkan, aku melihatnya sebagai tanda, kesempatan untuk membantu di mana kita telah gagal sebelumnya, untuk menyelamatkan sesuatu alih-alih kehilangannya. Aku tidak bisa melihatnya seperti itu, Frank mengakui. Yang aku lihat hanyalah Eleanor mencoba untuk menghapus apa yang terjadi dengan beberapa tindakan penebusan yang salah arah. Aku ingin serigala itu pergi karena itu mengingatkanku pada semua yang telah kita hilangkan. Emily, yang diam sepanjang wahyu ini, tiba-tiba berbicara. Itulah mengapa Shadow datang kepada kita, katanya dengan kejelasan sederhana seorang anak. Dia membutuhkan kita dan kita membutuhkannya untuk membantu kita semua sembuh. Orang dewasa saling bertukar pandang terkejut dengan kebijaksanaan dalam kata-katanya. Mungkin ada sesuatu untuk pembicaraan Eleanor tentang tanda-tanda dan koneksi kosmik penyembuhan yang bergerak dalam lingkaran misterius saat mereka berdiri dalam keheningan kontemplatif. Suara samar terbawa dari tepi hutan, lolongan serigala, jauh tetapi berbeda. Semua orang menegang mata menoleh ke pepohonan. Lolongan itu datang lagi lebih dekat, kali ini, diikuti oleh suara lain yang bergabung dengan yang pertama, kawanan itu. Eleanor bergumam. Mereka semakin dekat ke lembah sepanjang musim panas. Aku telah mendengar mereka di malam hari. Lolongan berlanjut, paduan suara menghantui yang seolah-olah mengelilingi mereka. Emily menjauh dari Sarah, bergerak menuju tepi hutan, seolah-olah tertarik oleh suara itu. Emily Jack memanggil dengan nada memperingatkan, tetapi Eleanor mengangkat tangan untuk menghentikannya. Tunggu, katanya lembut.
Perhatikan. Di perbatasan tempat properti Eleanor bertemu dengan hutan belantara, sesuatu bergerak di semak-semak. Napas Sarah tercekat saat seekor serigala muncul dari bayang-bayang. Lebih kecil dari Shadow, dengan bulu coklat kemerahan alih-alih abu-abu. Ia memandang mereka dengan lelah dari jarak yang aman, tidak bergerak untuk mendekat. Kemudian yang lain muncul di samping yang pertama, dan 3 serigala lainnya secara total, mempertahankan posisi hati-hati mereka di tepi hutan. Kawanan Shadow, kata Frank dengan kepastian tenang. Mereka telah mencarinya. Saat mereka menyaksikan dalam keheningan aruk, sosok keempat menyelinap dari pepohonan. Bukan serigala dewasa, tetapi anak remaja yang kikuk. Cakar kebesaran menunjukkan bahwa ia belum tumbuh menjadi ukuran penuhnya. Tidak seperti yang lain, serigala muda ini mengambil langkah ragu-ragu ke arah mereka, hidung terangkat untuk menangkap aroma mereka. Ya Tuhan, bisik Sarah. Pengakuan menyingsing dengan kejelasan yang menakjubkan. Warna, tanda, mata kuning yang tampaknya menyimpan kecerdasan yang familiar. Kemiripannya tidak salah lagi. Anak-anak Shadow. Dia menghembuskan wahyu terakhir, mencuri suaranya. Eleanor mengangguk perlahan. Aku curiga sebanyak itu. Serigala jantan sangat melindungi anak-anak mereka. Ketika Shadow terluka, ia kemungkinan besar melakukan perjalanan antara sarang dan tempat berburu. Setelah Anda menyelamatkannya, nalurinya untuk kembali ke anak-anaknya akan sangat kuat, tetapi luka-lukanya membuatnya tidak mungkin. Itulah mengapa dia selalu melihat ke arah hutan. Emily berkata, potongan-potongan yang cocok di benaknya, dia mencari mereka untuk bayi-bayinya. Serigala muda itu mengambil langkah tentatif lainnya ke depan, jelas terpecah antara rasa ingin tahu dan kehati-hatian. Orang dewasa tetap berada di garis pohon, waspada tetapi tidak agresif, tampaknya menilai manusia aneh yang berdiri di dekat kuburan segar anggota kawanan mereka. Dia bukan hanya keajaiban kita, kata Jack pelan. Kesadaran mengubah pemahamannya tentang semua yang telah terjadi. Kita adalah miliknya. Dia membutuhkan kita untuk bertahan hidup cukup lama untuk menunjukkan kepada kita keluarganya, untuk menyelesaikan lingkaran itu. Saat mereka berdiri, terpaku oleh hadiah terakhir dari Shadow ini, angin sedikit bergeser, membawa aroma manusia ke arah serigala yang waspada. Orang dewasa segera menegang, bersiap untuk mundur. Tetapi serigala muda itu mempertahankan posisinya, mata kuning tertuju pada Emily dengan intensitas yang membuat Sarah merinding. Pada saat yang ditangguhkan itu, Sarah mengerti dengan jelas bahwa mereka berdiri di persimpangan jalan. Kematian Shadow bukanlah akhir, tetapi pintu ke sesuatu yang tak terduga. Warisannya hidup dalam anak-anaknya, salah satunya sekarang memandang Emily. Dengan koneksi yang sama yang telah dibentuk Shadow. Alam dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas telah memberikan tidak hanya penyembuhan bagi keluarga mereka, tetapi juga kelanjutan. Masa depan terbentang di depan mereka, dipenuhi dengan kemungkinan baru yang belum pernah mereka bayangkan. Saat mereka menyaksikan serigala di tepi hutan, babak baru sudah menulis dirinya sendiri dalam komunikasi diam antara seorang anak yang berduka dan makhluk liar yang membawa garis keturunan Shadow kesayangan. Apa yang terjadi sekarang? Emily bertanya pelan, tidak mengalihkan pandangannya dari serigala muda itu. Eleanor tersenyum, sesuatu seperti harapan, menerangi wajahnya yang kasar untuk pertama kalinya sejak mereka mengenalnya. Itu, katanya, sepenuhnya tergantung pada kalian semua. 5 tahun berlalu seperti musim yang berubah secara bertahap pada awalnya, lalu tiba-tiba selesai. Suaka serigala Thomas menempati 30 hektar hutan berbukit di luar Pittsburgh. Habitatnya yang dirancang dengan hati-hati adalah rumah bagi 6 serigala yang diselamatkan yang tidak lagi dapat bertahan hidup di alam liar. Sebuah tanda tersembunyi di pintu masuk menampilkan siluet serigala dengan kepala terangkat dalam lolongan diam, penghormatan kepada Shadow, yang kisahnya telah menjadi semacam legenda lokal. Sarah berdiri di dek observasi menyaksikan ketika Jack memimpin sekelompok kecil pengunjung di sepanjang jalur pendidikan. Suaranya terbawa di udara musim gugur yang segar saat dia menjelaskan struktur sosial serigala dan peran penting yang dimainkan predator dalam memelihara ekosistem yang sehat. Dia bergerak dengan keyakinan seorang pria yang telah menemukan panggilan sejatinya. Mantan karirnya di pembuatan furnitur, sekarang direduksi menjadi hobi akhir pekan yang menghasilkan bangku-bangku indah yang tersebar di seluruh area Suaka. Ibu. Suara Emily menarik perhatian Sarah ke kandang utama di mana putrinya, 15 sekarang tinggi dan percaya diri, sedang melakukan latihan-pelatihan dengan Aurora, penghuni terbaru Suaka itu. Serigala betina muda menanggapi isyarat tangan yang halus, mempraktikkan perilaku yang akan membuat perawatan hewan kurang membuat stres bagi semua yang terlibat.
Kadang-kadang Sarah harus mengingatkan dirinya sendiri bahwa wanita muda yang tenang ini adalah anak yang sama yang menarik diri ke dalam keheningan setelah kematian Michael. Transformasi Emily sangat luar biasa. Koneksinya dengan serigala mengarah pada minat yang tak terpuaskan dalam biologi satwa liar yang membuatnya mengambil kursus sains lanjutan dan menjadi sukarelawan di pusat rehabilitasi satwa liar di seluruh negara bagian. Trauma kehilangan saudaranya akan selalu menjadi bagian dari dirinya, tetapi itu tidak lagi mendefinisikannya. Keputusan untuk mendirikan Suaka tidaklah mudah. Itu berarti menjual rumah pinggiran kota mereka, Jack meninggalkan bisnisnya yang mapan, Sarah mengadaptasi karir fotografinya untuk fokus pada satwa liar. Tetapi pada hari penting 5 tahun lalu, berdiri di depan kuburan Shadow dengan anak-anaknya menyaksikan dari tepi hutan, jalan ke depan tiba-tiba tampak jelas. Dengan bimbingan Eleanor dan dukungan tak terduga dari Frank, mereka telah menavigasi peraturan kompleks yang mengatur rehabilitasi satwa liar. Kisah luar biasa Shadow dan Emily telah menyentuh sesuatu di Ranger Davis, yang telah menjadi pendukung terkuat mereka dalam sistem pengelolaan satwa liar. Sumbangan dan hibah pribadi telah menyusul, memungkinkan mereka untuk membeli tanah dengan fitur khusus yang dibutuhkan untuk rehabilitasi serigala. Anak-anak Shadow tetap liar sebagaimana mestinya. Tidak seperti ayah mereka memiliki kawanan, wilayah, dan kebebasan pegunungan. Tetapi yang termuda, yang bermata Shadow, telah mempertahankan hubungan yang hati-hati dengan keluarga Thomas, kadang-kadang muncul di tepi properti Eleanor selama kunjungan mereka yang sering ke Pinterest. Mereka telah menamainya Timber, meskipun Emily bersikeras bahwa ia mungkin memiliki nama serigala. Mereka tidak akan pernah tahu. Eleanor muncul di samping Sarah di pagar, bergerak lebih lambat hari ini tetapi masih sangat lincah untuk seorang wanita yang mendekati 80 tahun. Jalinan praknya telah menipis tetapi tetap menjadi ciri khasnya, menggantung di bagian belakang jaket denim praktis yang dikenakannya untuk melawan hawa dingin musim gugur. Hasil yang bagus hari ini. Dia mengamati, mengangguk ke arah kelompok pengunjung yang sekarang berkumpul di sekitar tampilan pendidikan yang telah dibangun Jack. Akhir pekan homecoming di universitas. Sarah menjelaskan. Kami selalu mendapatkan lebih banyak pengunjung ketika orang tua berada di kota. Eleanor mengangguk, matanya melacak gerakan percaya diri Emily saat dia bekerja dengan Aurora. Dia akan menjadi ahli biologi yang baik suatu hari nanti, jika dia tidak memutuskan untuk menjadi dokter hewan sebagai gantinya. Sarah tersenyum, atau ahli kebijakan satwa liar. Dia mengubah pikirannya setiap beberapa bulan. Dia punya waktu untuk memutuskan, kata Eleanor. Yang penting adalah dia memiliki arah, tujuan. Dia menoleh ke Sarah, mata birunya yang tajam, setajam biasanya. Anda semua juga. Itu benar. Keluarga yang telah berpecah belah setelah kematian Michael telah menyusun kembali dirinya di sekitar misi bersama. Suaka telah menjadi bukan hanya tempat bagi serigala yang terluka tetapi pusat pendidikan dan konservasi, membantu mengubah persepsi publik tentang predator melalui pengalaman langsung dan pemahaman ilmiah. Bahkan desa Pinterest telah berubah. Apa yang dimulai sebagai kontroversi yang memecah belah telah berkembang menjadi titik kebanggaan masyarakat, dengan pengrajin lokal menciptakan kerajinan bertema serigala dan restoran yang menawarkan sandwich spesial Shadow. Pariwisata telah meningkat karena populasi serigala timur perlahan pulih di pegunungan sekitarnya, membawa manfaat ekonomi yang membantu mengurangi prasangka lama. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah evolusi Frank Wilson. Setelah hari yang menyingkapkan itu di kuburan Shadow, pemburu yang keras itu telah memulai rekonsiliasi yang hati-hati dengan Eleanor. Kesedihan mereka bersama atas James akhirnya menjadi jembatan daripada penghalang. Frank sekarang menjabat sebagai kepala keamanan Suaka. Pengetahuannya yang mendalam tentang tanah dan satwa liar terbukti sangat berharga. Dia tidak akan pernah menjadi penggemar serigala seperti Emily, tetapi dia telah mengembangkan rasa hormat yang kasar terhadap hewan-hewan yang mereka rawat. Kau memikirkan Michael, kata Eleanor, bukan pertanyaan tetapi pernyataan. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk membaca pikiran Sarah, terutama ketika mereka beralih ke putranya yang hilang. Sarah mengangguk. Aku hanya bertanya-tanya apa yang akan dia pikirkan tentang semua ini, tentang apa yang diakibatkan oleh kematiannya. Eleanor terdiam sejenak, tangannya yang kasar bertumpu ringan di pagar kayu. Aku percaya dia tahu akhirnya dia berkata, bukan dalam arti mistis apapun, tentu saja, tetapi dalam cara cinta bertahan melampaui kehilangan, dalam cara bayangan menjadi cahaya dan akhir menjadi awal jika kita memiliki keberanian untuk terus bergerak maju dari kandang utama. Emily berseru dengan bersemangat. Aurora telah menguasai perilaku yang sangat kompleks yang telah mereka kerjakan selama berminggu-minggu. Serigala itu duduk dengan tenang, memungkinkan Emily menyentuh sisinya tepat di tempat seorang dokter hewan perlu memberikan obat. Itu adalah kemenangan kecil,
tetapi yang mewakili jam-jam membangun kepercayaan pasien. Aku tidak pernah berpikir aku akan mengatakan ini, Sarah mengakui. Tapi aku berterima kasih, bukan karena kehilangan Michael itu akan selalu menjadi kesedihan terbesar dalam hidupku, tetapi karena menemukan Shadow untuk semua yang terjadi setelah itu. Eleanor mengangguk mengerti. Hidup jarang memberi kita apa yang kita inginkan. Kadang-kadang, meskipun itu memberi kita apa yang kita butuhkan. Dia menunjuk ke area suaka, di mana Jack sekarang memimpin kelompoknya, ke arah area observasi. Tempat ini ada karena Anda memiliki kebijaksanaan untuk mengenali penyembuhan ketika ditawarkan, bahkan dalam bentuk serigala yang terluka. Seolah-olah jawaban atas kata-katanya, lolongan jauh bangkit dari kawanan utama suaka, Denali, memulai paduan suara malam. Saat matahari mulai turun menuju cakrawala, satu persatu, serigala-serigala lain bergabung dalam suara mereka, terjalin bersama dalam lagu kuno yang masih membuat Sarah merinding. Emily berhenti dalam pekerjaannya dengan Aurora, mengangkat wajahnya ke langit yang semakin gelap dengan senyum kepuasan murni. Setelah beberapa saat, Aurora menambahkan suaranya ke paduan suara. Lolongan serigala muda itu ragu-ragu pada awalnya, kemudian lebih kuat, menemukan tempatnya dalam harmoni. Itu adalah suara kepemilikan, koneksi, luka yang sembuh dan awal baru dirangkul. Sarah menutup matanya, membiarkan musik liar menyapu dirinya. Pada saat itu dia hampir bisa percaya bahwa di suatu tempat di pegunungan yang jauh. Timber dan kawanannya menjawab suara mereka, membawa melintasi bermil-mil dan mungkin dalam beberapa cara di luar pemahaman manusia. Shadow juga mendengar mereka, warisannya hidup di suaka yang menanggung jiwanya, dalam keluarga yang telah ia bantu sembuhkan dan dalam putrinya yang telah mengenali di mata kuningnya jiwa yang sama yang membutuhkan penyelamatan. Saat senja menyelimuti suaka serigala Thomas, lolongan berangsur-angsur mereda. Emily bergabung dengan orang tua dan Eleanor di deobservasi, pipinya memerah dengan pencapaian dan hawa dingin musim gugur. Aurora akhirnya mengerti, dia mengumumkan, bersandar ke sisi ayahnya saat lengannya melingkari bahunya. Kami melihat, kata Jack, kebanggaan terlihat dalam suaranya. Shadow akan terkesan. Senyum Emily melembut saat menyebut serigala yang telah mengubah segalanya. Dia terkesan, katanya dengan kepastian sederhana. Aku bisa merasakannya. Sarah bertemu dengan tatapan tahu Eleanor di atas kepala putrinya. Beberapa orang mungkin menyebutnya imajinasi atau angan-angan, tetapi Sarah telah belajar untuk mempercayai kebijaksanaan yang datang dari koneksi khusus Emily. Pertama dengan Shadow, sekarang dengan semua serigala dalam perawatan mereka. Beberapa ikatan melampaui penjelasan, bertahan bahkan setelah kematian, untuk membimbing yang hidup maju. Saat bintang-bintang pertama muncul di langit yang semakin gelap, keluarga Thomas dan Eleanor berjalan turun dari dek observasi menuju pusat pengunjung yang dulunya adalah lumbung sederhana. Besok akan membawa tantangan baru, serigala baru untuk disembuhkan, pikiran baru untuk dididik. Tetapi malam ini, pada saat penyelesaian yang tenang ini, mereka hanya bersyukur atas perjalanan tak terduga yang telah membawa mereka ke sini ke tujuan, penyembuhan dan satu sama lain. Pembayaran Shadow untuk keselamatannya lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Hidup memiliki cara untuk berputar kembali ketika kita paling tidak mengharapkannya. Seperti keluarga Thomas, banyak dari kita telah menghadapi kerugian yang menghancurkan yang mengancam untuk menghancurkan semua yang kita sayangi. Kita telah berdiri di persimpangan jalan di mana kesedihan tampaknya terlalu berat untuk ditanggung, bertanya-tanya bagaimana untuk bergerak maju ketika jalan di depan diselimuti kegelapan. Tetapi kadang-kadang penyembuhan datang dalam bentuk yang paling tak terduga, bahkan dalam bentuk serigala yang terluka yang membutuhkan penyelamatan sebanyak yang kita butuhkan untuk menyelamatkannya. Kisah Shadow mengingatkan kita bahwa kesedihan terbesar kita dapat menjadi pintu ke tujuan baru jika kita cukup berani untuk melewatinya. Saat kita memasuki tahun-tahun keemasan kita, membawa baik kemenangan maupun kekalahan kita, mungkin warisan paling kuat yang dapat kita tinggalkan adalah menunjukkan kepada generasi berikutnya bagaimana mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Seperti Eleanor dan Frank, kita mungkin menemukan bahwa rekonsiliasi adalah mungkin bahkan setelah puluhan tahun keterasingan, dan bahwa kebijaksanaan sering datang dari mengakui bahwa hidup jarang memberi kita apa yang kita inginkan, tetapi kadang-kadang memberi kita justru apa yang kita butuhkan. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran agar Anda tidak melewatkan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan tentang cerita itu. Sampai jumpa di berikutnya.